Satu, kita live. Mas ini memang Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Mutia dari PT Akses Pelabuhan Indonesia. Saya anak usaha dari PT Pelindo Solusi Logistik. Dan kali ini saya akan memandu acara sampai acara selesai. Selamat siang, selamat bergabung di Sobat Ngopi dan Sobat Pos dari seluruh Sabang sampai Merauke pada kegiatan seri session internalisasi budaya akhlak hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 17 Mei adalah Hari Buku Nasional dan saya sendiri dan seluruhnya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menaikkan lagi minat kita untuk membaca buku dengan membedah buku ya. Kali ini kita akan sharing session dengan tema yang berjudul The Teen Book of Trust oleh karangan Charles Feldman. Benar ya, Pak? Betul sekali. Sharing session kali ini juga merupakan edisi ngopi dan polls kita yang berbeda dari biasanya karena hari ini kita kolaborasi antara PT Pelindo Solusi Logistik dan PT Pertamina Persero. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim Growth Corner PGN dan Pertamina Partaniaga Mor 3 serta Pelindo atas dukungannya sehingga acara ini bisa kita berjalan dengan baik. Selanjutnya, sebelum memasuki acara utama, mari kita menyapa dulu Bapak Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Risiko PT Pelindo Solusi Logistik, Pak Herman Susilo. Mungkin Pak bisa disapa dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Selamat siang Pak. Selanjutnya Bapak VP Pertamina Corporate University, Bapak Baskara Agung Wibawa. Selamat siang Pak. Iya, sehat ya Pak. Dan Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih Pak. Dan selanjutnya kepada seluruh Sobat Ngopi dan Pos yang bergabung secara virtual pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mungkin langsung saja Pak sambutan dari Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Risiko PT Pelindo Solusi Logistik kepada Bapak Herman Susilo, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya, teman-teman? Iya Pak, sangat jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan yang pasti adalah semangat pagi. Yang saya hormati Pak Baskara dari Pertamina Corporate University. Terima kasih Pak, ini senang sekali kita bisa berkolaborasi ini pada pagi hari ini yang pertama kali. Mudah-mudahan ini ada kelanjutannya, saya kira ini sangat baik sekali. Yang kedua, kepada Ibu Ade Nurwenda sebagai narasumber. Izin Pak Herman, mungkin bisa dibuka live kameranya ya Pak, biar kita teman-teman bisa ngelihat. Ini sudah terbuka Mbak? Nggak kelihatan ya? Sorry. Masih belum kelihatan Pak, mungkin bisa dibantu. Sudah kelihatan belum? Halo?
Oke Pak, bisa dilanjutkan saja Pak. Nggak kelihatan nggak muka saya? Masih belum kelihatan sih Pak, tapi suara Bapak jelas kita Waduh, dengar. ini nanti nggak kenal nggak sayang nih kalau nggak kelihatan. Jadi nggak sayang ya Pak. Ya mungkin teman-teman bisa dibantu dulu. Atau ini bukan? Enggak. Oke. Mungkin izin Pak, kita langsung ke Pak Baskara dulu biar nanti kita tukar nih, Pak Herman bisa ngecek dulu ya Pak nanti teknisnya. Oke. Ya, izin Pak Baskara Agung Wibawa Pak untuk kami persilahkan untuk memberikan sambutan Pak. Terima kasih Pak Herman, mohon maaf nih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Pak Herman Susilo selaku Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Pelindo Solusi Logistik, perwakilan dari Pelindo. Kemudian Bapak Sigit Sukamto dan Ibu Ade Norwenda selaku narasumber, dan Mbak Zahra selaku moderator, serta sahabat Pol sekalian. Hari ini Pol kita merupakan Pol kolaborasi, di mana kita berkolaborasi antara Pelindo Solusi Logistik dengan PCU, Pertamina Corporate University, kemudian dengan Mortiga dan teman-teman subholding gas. Kolaborasi ini akan senantiasa dilakukan untuk menambah cakrawala, wawasan, dan network. Sehingga bukan kali ini saja kita akan melakukan kolaborasi, tetapi akan terus di waktu-waktu tertentu. Pulse itu adalah Pulse kolaborasi. Bapak Ibu hadirin Sobat Pulse sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, Pertamina Online Learning Sharing atau yang biasa disingkat Pulse merupakan program untuk membentuk dan mengembangkan budaya learning sharing pekerja Pertamina Group yang difasilitasi oleh Pertamina Corporate University. Pulse ini sendiri lahir ketika masa pandemi, dan masa pandemi sudah berlalu, tetapi Pulse tetap hidup sampai sekarang. Pada tahun 2023, acara Pulse terselenggara sebanyak 70 kali webinar dalam 1 tahun, sehingga hampir seminggu itu 1-2 kali. Dengan rata-rata peminat setiap webinar itu adalah sekitar 500 perwira. Kemudian di samping Pulse, PCU juga menyelenggarakan Komet, di mana Komet ini juga sebagai sarana untuk sharing knowledge melalui webinar, yang terselenggara setiap seminggu sekali, 1-2 kali juga. Kalau ini rata-rata sekitar 1.000 orang jumlah perwira yang mengikutinya. Bapak Ibu hadirin Sobat Pulse sekalian, Pulse hari ini merupakan bedah buku, The Thin Book of Trust, buku tipis tentang kepercayaan by Charles Feldman, yang akan direview oleh Bapak Sigit Sukamto, psikolog dari CSR PGN, dengan narasumber atau pembahas adalah Ibu Ade Norwenda, merupakan Director Operation Asle Group, dan moderator Mbak Zahra dari Pelindo. Mengapa isu trust ini yang dibahas? Karena trust merupakan elemen yang sangat penting dalam interaksi antara manusia. Tidak hanya untuk bisnis dan pekerjaan, melainkan juga dalam interaksi sosial dan kehidupan pribadi. Salah satu kunci dari kolaborasi yang berhasil adalah adanya trust dari kedua belah pihak, bahkan mungkin adanya trust dari para pihak. Secara keseluruhan, The Thin Book of Trust adalah bacaan yang sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin memperdalam pemahaman tentang kepercayaan dan memperbaiki hubungan interpersonal. Buku ini akan memberikan sudut pandang yang terarah dan solusi praktis yang dapat membantu dalam membangun fondasi kepercayaan yang kuat.
Semoga kegiatan bedah buku kali ini bisa membangkitkan kembali semangat para pekerja ataupun perwira di Pertamina maupun di Pelindo untuk membaca buku. Kolaborasi antara BUMN juga terus berlanjut, tidak hanya berfokus pada bisnis, melainkan juga berfokus pada upaya mendorong terciptanya iklim kerja atau well-being yang lebih baik. Semoga pula acara ini bisa memberikan manfaat bagi para pendengar, sehingga bisa mempunyai kompetensi ataupun bisa kompetensinya naik untuk memberikan kepercayaan kepada orang yang tepat, subjek yang tepat, porsi yang tepat, waktu yang tepat, intensitas yang tepat, sehingga kepercayaan tersebut bisa berjalan lebih baik. Dan yang paling penting, semoga kita bisa menjadi insan ataupun perwira yang al-amin, bisa dipercaya. Itu adalah intinya trust. Terima kasih, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baskara. Selanjutnya langsung saja Pak Herman Susilo selaku Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Risiko PT Pelindo Sulawesi Logistik. Pada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Mbak Zahra, sekarang udah kelihatan ya? Udah Pak. Alhamdulillah, ini saya dengar Pak Baskara itu luar biasa ini tadi. Udah keluar ini ya Pak, cluenya sebenarnya di paling belakang itu, berbuat baik itu, berlomba-lomba berbuat baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Baskara Agung Wibawa, ini dari Pertamina Corporate University, Mbak Zahra. Ini kebetulan kalau pembicaranya nggak kelihatan di sini, Bu Ade Nurwinda sebagai narasumber dan Pak Sigit Sukamto sebagai book reviewer ya. Jadi alhamdulillah nih Pak Baskara, kita pada pagi hari ini bisa berkolaborasi antara ngopi. Jadi kalau tadi Pak Baskara sudah menjelaskan terkait dengan POLS, Pertamina Online Learning and Sharing, kami juga di PSL punya acara ngopi Pak, ngobrol penuh inspirasi. Nah ini alhamdulillah saya juga ingin mengajak teman-teman semua yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pada saat yang baik ini, untuk sama-sama bersyukur bahwa kita semua diberikan kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama belajar ini. Kalau selama ini kami melalui acara ngopi, sama acara ngopi ini juga dalam rangka internalisasi budaya akhlak. Saya kira kita sama ya, apalagi sama-sama BUMN, di mana core value kita itu adalah akhlak. Jadi inilah yang selalu kita lakukan sejak pertama kali dicanangkan budaya akhlak di BUMN. Jadi kembali lagi terima kasih pada kesempatan ini juga kita sama-sama memilih satu tema yang saya kira juga tadi sudah disampaikan Pak Baskara ini sangat penting ya. Karena kalau bicara trust ini sebenarnya kalau bicara akhlak itu saya melihatnya yang pertama dan terakhir. Kalau kita bicara trust, kita akan bicara mengenai amanah. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Disitulah kita pentingnya rekan-rekan semua trust dalam baik di kehidupan maupun di dalam pekerjaan kita. Tanpa trust, kita tentunya tidak bisa berkolaborasi sebagai sesuatu yang sangat penting dalam pencapaian target perusahaan. Saya kira kita semua juga paham bahwa dalam kita bekerja, kita harus tidak bisa bekerja sendiri. Tidak kita mencari mengejar target atau kinerja secara silo. Tapi kita adalah kolaborasi. Karena semua divisi, semua bidang, semua aspek dalam perusahaan, ini semua adalah menunjang ke satu tujuan. Jadi sekali lagi, saya senang sekali pada pagi hari ini juga sangat bersyukur karena kita bisa menghadirkan narasumber yang saya kira Bu Ade Nurwinda dengan background yang sangat luar biasa, di mana di industri beliau trust itu sangat penting, baik dari si internal maupun dari customer. Ini jadi kita hidup kalau ada trust. Kemudian juga
di sini ada book reviewernya Mas Sigit. Terima kasih atas waktunya untuk berbagi ilmu pada kesempatan hari ini, terutama kepada kami, teman-teman dari Pelindo Group maupun PSL Group. Ini saya kira dengan kolaborasi ini akan menambah wawasan dan juga tentunya banyak lagi tema-tema yang sangat menarik, di mana tentunya masing-masing baik dari Pertamina Group maupun Pelindo Group itu kan punya pengalaman yang berbeda dari sisi aplikasinya. Karena bicara trust itu kan tidak hanya bicara mengenai teori, tapi bagaimana kita mengaplikasikannya, baik dalam tadi saya sampaikan dalam kehidupan di kerjaan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu sebagai kata sambutan saya kira saya kembali lagi terima kasih kepada para narasumber dan juga kepada khususnya tim Pertamina Corporate University, Pak Baskara, juga teman-teman panitia yang pada hari ini sudah menyelenggarakan acara ini, dan kita harapkan memang kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan tentunya bisa menambah bagaimana kita menerapkan value akhlak di dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun dalam perusahaan. Sekali lagi terima kasih, selamat belajar, selamat berdiskusi, selamat menimba ilmu. Tentunya kita harapkan ilmu yang kita dapatkan nanti, wawasan yang kita dapatkan nanti bisa memberikan kemudahan-kemudahan berikutnya dalam kita melaksanakan pekerjaan, dalam kita berkehidupan, dan tentunya menjadi berkah buat kita semua. Demikian, mohon maaf tadi acara sedikit terhambat karena ada kendala teknis ya dari saya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan semangat dari teman-teman untuk mengikuti acara yang sangat menarik ini. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman Susilo atas sambutannya. Langsung saja, tak kenal maka tak sayang, jadi saya harus sapa dulu tamu spesial kita hari ini, Bapak Sigit dan Bu Ade. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Iya, jadi kita langsung saja, mungkin teman-teman bisa tunjukkan CV book reviewer kita pada hari ini. Yang pertama, nama lengkap beliau adalah Ibu Ade Norwenda. Benar ya, Bu? Benar. Beliau adalah Direktur of Operation Ashley Hotel Group. Wow. Yang nanti bakalan jadi voucher kita ya, Bu. Oh ya. Beliau Bachelor English Literature University of Jakarta dan Master of Sustainability University of Trisakti ya, Bu? Iya, betul, Mbak. Oke. Mungkin next yang kedua. Yang kedua yaitu Bapak Sigit Trihartanto Sukamto, Senior Expert Corp Social Responsibility Perusahaan Gas Negara, dan pendidikan Sarjana Psikologi Universitas Islam Indonesia dan Magister Psikologi Universitas Indonesia. Benar ya, Pak? Iya. Langsung di teknisnya nanti Bapak sama Ibu nanti kita beri waktu 30 menit masing-masing dan next-nya 30 menit lagi untuk Q&A ya. Siap. Dan saya ingatkan kepada teman-teman, nanti ada bagi 6 pertanyaan paling beruntung akan mendapatkan hadiah Rp100.000 ya. Dan nanti akan dipilih satu terbaik oleh dari book reviewer kita dengan format, nama, asal instansi, dan pertanyaan. Baik, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja saya ingin mendengarkan paparan dari Bapak Sigit. Kepada Bapak kami persilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera seluruh rekan perwira yang sedang online maupun yang ada di studio. Salam kenal Mbak Zahra dan Ibu. Salam kenal. Iya, ini alhamdulillah sudah diberikan kesempatan ya ke sini dan akhirnya menjadi book reviewer.
Jadi memang kalau kita bahas ini bukunya sebenarnya memang betul thin, tipis memang. Mungkin bisa terlihat ya, memang Thin Book of Trust oleh Charles Spellman ini memang sangat komprehensif, Pak. Jadi semua disampaikan secara gamblang. Kalau tadi saya sempat discuss juga dengan Mbak Ade ketika off air tadi, maaf. Case by case di situ ditampilkan. Lalu juga yang menarik adalah di setiap babnya dia ada trust check. Trust check ini apa? Trust check ini berfungsi untuk memastikan teman-teman mendapatkan insight. Jadi ketika kita membaca setiap chapter akan ditutup dengan apa ya, ada semacam insight buat diri kita sebenarnya kita sudah bisa mengukur atau tidak. Dan dia juga ada bukan metode pengukuran, tetapi dia ada sampel untuk survei gitu. Jadi memang ini secara fisik memang sangat padat dan komprehensif, dan ini sangat menarik untuk dibaca teman-teman di waktu luang. Mungkin butuh sekitar 2 atau 3 hari ketika konser. Lalu sebenarnya mengapa kita mengangkat topik ini, karena yang menarik adalah bagaimana trust ini sangat berdampak di lingkungan perusahaan, di lingkungan kerja. Jadi kalau menurut Charles Spellman itu sebenarnya semua mengakar dari trust. Di chapter 1 dia menyebutkan bahwa apa yang beliau temukan sebagai executive coach and consultant tadi, bahwa keseluruhan dari case-case yang terjadi, baik itu sabotase terhadap pekerjaan yang bagus, lalu political issues, politik office, paralysis, stagnasi, dan lain-lain itu biasanya karena ketidakpercayaan dari karyawan di sekitar terhadap yang lainnya, sehingga itu memunculkan sisi skeptis mereka. Sisi skeptis, sisi tidak percaya tadi, lalu secara psikis itu kan memunculkan anger ya, rasa marah, lalu frustrasi, withdrawal atau menarik diri gitu, lalu mencoba untuk memilih ngambek, diam, dan lain-lain. So ini sebenarnya sangat potensial memunculkan kerusakan ketika trust itu tidak bisa diterapkan dengan benar. Lalu bagaimana dengan buku ini menjelaskan bahwa trust itu sebenarnya ada 4 distintif, ada 4 aspek, lalu dia akan memunculkan bagaimana kita akan melatih diri supaya meningkatkan yang mana, dan juga untuk bisa talkative, untuk bisa menyampaikan kalau kita sedang dalam kondisi distrust terhadap orang lain ataupun sedang tidak dipercaya oleh orang lain, kira-kira seperti itu. Jadi memang dia mengajarkan konstruksi juga, konstruksi bagaimana kita membenahi dan bagaimana ini at the end bisa memunculkan kita sebagai pribadi yang memunculkan tadi kalau diistilahkan oleh Pak Bas dan Pak Herman, maka itu memunculkan penerapan dari budaya akhlak yang baik. Ini. Jadi ini adalah Thin Book of Trust by Charles Spellman. Silakan disimak. Yang pertama adalah dari buku ini kita akan belajar apa sih sebenarnya? Banyak. Jadi yang ditekankan adalah bagaimana kita membangun dan memelihara hubungan trusting tadi antara rekan kerja, antara bawahan maupun dengan atasan dan sebaliknya. Tahu juga kita juga sih bisa membenahi kalau ternyata trust is broken gitu ya, secara intensi dan konsisten. Jadi ini sebenarnya bahwa pada akhirnya ketika kita berlatih untuk memunculkan trust, menjaga trust itu menjadi unconsciousness, jadi seperti sudah otomatis kita akan melakukan sikap-sikap apa, kira-kira seperti itu. Lalu framework for trust tadi untuk buku ini sebenarnya tadi benar 3 tadi, yaitu 1 adalah kita akan meningkatkan apa-apa aspeknya yang bisa ditingkatkan tadi dan di-sustain. Kata sustain ini kan karena memang ketika kita tingkatkan kita harus menjaga dong. Nah, kita menjaga modal trust kita ini secara konsisten dan intensional. Lalu juga kita bisa untuk menakar, jadi di buku ini juga dia menyampaikan case-case yang contohnya seperti apa sih kalau kita ingin be assertive untuk bahkan ke atasan sekalipun untuk menyampaikan saya tidak setuju dengan Bapak karena apa. Ini biasanya dia sampaikan. Kan kita nggak bisa tuh tiba-tiba pokoknya benci deh gitu. Pokoknya salah aja gitu, nggak bisa juga. Jadi memang di sini dia diajarkan juga bagaimana talking,
proactively with people about distrust when you need to. Dan yang terakhir, restoring trust. Ini juga penting. Karena kita tidak bisa mengharapkan ketika kita sudah melakukan sesuatu yang benar, tapi biasanya nanti dari pihak lain kita tidak bisa, tanda kutip tadi, memuaskan keseluruhan ya, bahwa kita bisa dipercaya. Mungkin ini, Mbak. Lalu kita selanjutnya, ini yang tadi akan dikenalkan, jadi ada 4 distinction of trust. Kalau saya bilang ini sebenarnya dimensi ya. Dimensinya sebenarnya kembali yang paling awal diniatkan dalam diri adalah sincerity. Jadi ini sebenarnya kalau kesungguhan gitu ya Mbak ya. Jadi ya mirip-mirip kalau kita kesungguhannya bahwa ketika kita tahu kita niatnya baik, nah itu sebagai modal nih bahwa itu kita bisa dipercaya kalau kita punya niatan intensi yang baik. I mean what I say what I mean. Mungkin kalau istilah lain talk the walk, walk the talk, mungkin gitu ya. Apa yang dijalanin ya disampaikan, dikerjakan, dan itu konsisten. Jadi and act accordingly. Nah ini yang adalah modal ketika orang melihat sincerity kita sebagai orang yang bisa trust tadi. Lalu reliability. Reliability ini kalau kita lihat sebenarnya bagian dari komitmen sebelum kompetensi. Jadi komitmen yang bersangkutan. Jadi ketika dia menunjukkan intensi tadi bahwa yang bersangkutan selalu bisa dipercaya, itu kan harus tidak bisa dalam satu case, tapi harus beberapa case dan itu terus-menerus. Jadi itu sebenarnya reliability bahwa oh iya, ketika saya sudah punya sincerity, saya tinggal jalanin tapi konsisten. Kayak gitu. Jadi ya mohon maaf tidak bisa lagi dengan istilah Jawa isu tempe sore delay. Kira-kira gitu. Saya ngomong A sekarang, besok mungkin B, itu memang akan distrust. Nah, di bab berikutnya kita akan bicara apa-apa saja yang bisa membuat kita menjadi distrust. Lalu selanjutnya ada competence. Jelas, competence ini bagian dari efikasi diri. Kalau di istilah psikologi ada efikasi diri yang bersangkutan. Jadi sebenarnya kalau saya ingin Mbak Zahra atau Bu Ade untuk mempercayai saya harus menakar kira-kira saya sanggup nggak gitu. Bu, saya bisa terbang ke bulan. Mungkin sincerity mungkin saya bisa menyampaikan, reliability tidak ada, tapi kompetensi jelas tidak ada. Kan gitu. Jadi sia-sia. Nggak percaya dong ya. Nah ini, jadi kalau boleh bisa dibilang sebenarnya buku ini juga ini berlatih untuk menjadi pasangan yang baik otomatis gitu. Makanya ada ukuran ya Pak di situ. Iya, betul. Ukuran kira-kira jangan terlalu bohong gitu ya kira-kira. Jadi kalau mau bohong sedikit saja. Bisa ngukur diri ya. Ngukur, betul kira-kira. Lalu yang terakhir adalah care. Nah care ini sering menjadi modal bahwa ketika kita punya misi bersama, kita punya mimpi bersama, kecenderungan orang itu akan lebih trust ke kita. Oh iya, kita senasib, kita seperjuangan. Jadi ada yang kita bela, ada yang kita perjuangkan saat ini. Nah inilah yang terakhir, care. We are in this together. Kira-kira berikutnya. Nah ini adalah contoh perilaku atau apa yang ditampakkan ketika orang memunculkan apakah dia bipolar trust atau di distrust. Umumnya ada beberapa aspek, internal dan eksternal. Nah, umumnya itu nanti setelah ini akan ada yang namanya juga sampel dari buku ini disediakan adalah trustworthy. Jadi kecenderungan kalau di buku itu Charles Fairman menyatakan bahwa umumnya ketika dilakukan tes, trustworthiness terhadap diri sendiri ataupun ke orang lain, mana yang lebih tinggi? Mbak Zahra. Lebih tinggi adalah ketika kita mempercayai diri sendiri. Jadi ketika saya mempercayai diri sendiri bahwa kalau saya percaya diri saya sendiri itu biasanya dari kalau misalkan skala continuum 1 sampai 10, saya 8,7 gitu. Padahal Mbak Zahra dan Mbak Ade ketika menilai saya mungkin cuma 7. Artinya ada aspek PD di situ. Nah inilah yang harus kita pastikan. Nah umumnya seperti itu. Nah jadi ini kalau umumnya kalau kita pastinya kalau trust kita akan bilang I can trust you. Atau I am safe with you, itu karena bagian dari trust juga kan, aman dan nyaman biasanya, kedua itu yang dikejar. Atau sebaliknya, distrust dia akan merasa bahwa ini orang ini membahayakan, orang ini sebagai ancaman buat saya, atau sebaliknya. Nah ini juga, ini adalah sampel yang disediakan di buku ini untuk kita memastikan. Untuk khusus untuk di neurofisiologi ini
Ini karena terkait dengan bab yang terakhir, ada namanya trust, brain, gitu ya, dan apa ya, sebentar saya ambil KPN. Nah itu juga menjelaskan mengapa trust itu memunculkan respon, intensitas respon dari manusia sebagai human being pastinya. Nah trust ini juga pastinya karena behavior ini mirip juga. Kadang ini tidak diterapkan saja bisa hanya saja di manusia, tapi juga di makhluk hidup umumnya. Nah, basic trust itu basic nurture, kira-kira seperti itu. Lalu kita akan melanjutkan. Bagi para perwira mungkin bisa melihat dan bisa mengukur. Ini bisa sebagai acuan, mungkin bisa di-print screen, dicek, how do you rate your trustworthiness, ini dari skala. Ini juga disediakan, Mbak. Jadi kita umumnya sebelum kita baca lebih banyak ke dalam ke sini, kita disediakan dulu untuk mawas diri, untuk mengukur. Kita bercermin dulu deh, gimana sih sebenarnya kondisi-kondisi kita saat ini. Nah, itu supaya bisa lebih masuk ketika kita kalau baca buku kan, oh iya nih saya nemuin begini nih, case begini saya juga gitu. Jadi insight-nya dapat. Ini disediakan oleh buku. Jadi di sini ada sebutan self trust survey, di situ umumnya karena keterkaitan dengan trust at work, jadi memang ini hubungan dengan atasan, hubungan dengan top management atau peer group di sekitarnya ataupun dengan tim. Kira-kira seperti itu. Jadi yang mungkin bisa ditampakkan oleh rekan-rekan untuk bisa menjawab sendiri ya, nggak usah masuk ke pertanyaan, nanti akan Langsung bisa ngukur diri nih dari pertanyaan ini ya, Pak? betul, harus mengukur diri. Nah, dari keseluruhan 4 ini, at the end adalah apa sih sebagai pertimbangan dan lain-lain, maka akan memunculkan outcome. Outcome itu kita akan milih dong, sebagai ini di depan saya ini bagaimana sincerity-nya, bagaimana reliability-nya, bagaimana competence dan care-nya, maka saya memunculkan Mbak Zahra untuk sosok sebagai yang apa? Apakah trust atau distrust? Kira-kira seperti itu. Ini model of trust of decision, as a decision, sorry. Nah, sekarang kita bedah. Sincerity kan tadi sekilas, ya itu kira-kira adalah kesungguhan, tapi apa sih yang lebih dalam? Dia dibahas juga di bab berikutnya. Sincerity ini umumnya di situ disebutkan kalau dimunculkan di depan itu kan adalah assessment that you are honest. Jadi kejujuran kita mencoba untuk dipercaya oleh orang. Ya itu tadi what you mean and what you say itu adalah kongruen. Nah, kongruennya inilah sebenarnya bagian dari apakah dia juga jujur terhadap diri sendiri, gitu. Jadi ketika saya mengharapkan orang lain untuk oh saya bisa dipercaya harusnya, tapi berarti saya juga nggak boleh bohongi diri saya sendiri dong. Bahwa intensi ketika saya menyampaikan ini sebenarnya tidak dalam konteks menipu, kan gitu. Itulah yang memunculkan ini biasanya kongruen ini adalah internal dan eksternal self esteem-nya itu dia harus nyambung. Tapi tetap di dalam diri sendiri gitu ya? Betul. Sementara dalam diri sendiri dulu. Lalu berikutnya ini adalah align word and action. Artinya apa? Ketika saya sudah meyakinkan, oke, saya harus do something untuk meyakinkan Mbak Zahra untuk mempercayai saya. Lalu saya harus lakukan apa? Saya harus konsisten dengan omongan saya. Mbak Zahra, saya janji saya akan lakukan ini. Nah, ini adalah menyambung ke word and action tadi. Dan selanjutnya adalah aligning word and word. Jadi kalau sudah saya sampaikan, saya lakukan, apalagi inilah yang bagaimana Mbak Zahra menyimpulkan ke saya bahwa oh iya saya sudah melakukan hal yang sama ketika saya ucap. Oke, berarti itu jadi nggak ghosting ya, Pak? Ghosting ya. Iya. Baik. PHP mungkin ya. Iya. Oke. Iya. Kira-kira begitu Mbak Zahra. Lalu di buku ini bagusnya juga dia menunjukkan apa ya? Parameter untuk sekarang kita berlatih deh gimana kita build and maintain-nya. Untuk aspek apa? Untuk aspek sincerity. Nah, inilah be intentional about what you say to people. Jadi kita harus konsisten dan kita juga intensinya harus terjaga ya. Jadi nggak bisa tuh mungkin untuk basic saya yang juga senang bercanda mungkin ini dikecualikan gitu karena kadang bagian dari meningkatkan rasa nyaman juga. Tapi intentional ini dipastikan bahwa sebenarnya ya tadi, kita komit aja deh kalau yang kita omongin ini maka besok kita akan ngomong itu lagi. Besoknya itu lagi. Oke. Lalu juga ini,
biasanya untuk meyakinkan seseorang, itu kita harus menyampaikan kira-kira kita punya ekspektasi apa sih? Kita punya konsep apa sih, konsep diri apa sih, gini, "Mbak, saya itu pengen kalau misalkan saya sampaikan ini," biasanya kalau hubungan nurturing antara anak sama orang tua kan Betul. kita nggak bisa langsung cuman ngomong, "Kamu harus begini-begini," tanpa kasih tahu dasar. Nah, ini biasanya sih belief, value ini penting. Ini nanti akan nyambung di care sebenarnya, di bagian terakhir bahwa, when someone has their own belief and value dan itu sama dengan yang lain, maka mereka akan saling menguatkan. Mereka akan membentuk komunitas yang saling kohesif, mungkin itu istilahnya. Lalu ini, kita nggak bisa jalan sendiri, kita merasa bahwa kita sudah trust atau kita di-trust gitu, sudah dianggap trust oleh orang tanpa kita perlu cek ke orang lain. Kan kita bisa tanyakan, "Gimana sih kira-kira kalau saya, di pendapat Anda," gitu ya. Kalau yang saya lakukan gini-gini, mungkin kamu masih perlu ini dan itu. Nah, itu ekspektasi ini sebagai fungsi, controlling dari point of view yang berbeda. Nah, lalu yang terakhir adalah kita harus sering-sering lagi kalau tadi congruence tadi terhadap diri kita sendiri, maka internal congruence seperti apa. Nah, ini yang kadang ada momen kita ngomong sendiri, Mbak Zahra. Nah itu, kita bengong, kita kontemplasi, kita ngomong sendiri. Nah, itu ternyata dap-o-meter. Tadi saya gini tuh sebenarnya benar nggak ya? Sebenarnya saya ada konflik internal nggak? Kira-kira gitu. Walaupun nggak ada jawabannya, tapi kita cek internal ya, Iya, cek sendiri. iya. Oh, itu perlu juga Iya, ya ternyata. oh ternyata saya perlu healing. Mungkin itu. Iya. Kira-kira seperti itu. Lalu, dan yang terakhir pastinya external congruence tadi, kita harus cek juga dengan tadi kan ada atas tadi. Kita sudah ada checklist apakah yang kita jalanin itu udah sesuai atau belum. Saya pikir itu sih. Itu akan membentuk sincerity kita, kesungguhan di dalam. Oke. Lalu kita akan lanjutkan. Nah, ini kadang kalau dimanapun kan umumnya ada feedback. Nah, ini tidak ada salahnya juga ketika yang terakhir adalah ask people to tell you who they interpret what you say. Pastikan mereka paham gitu sebenarnya kalau goals itu sudah didapat. Lalu kita berlanjut ke reliability, ini lebih ke konsisten, apa tadi yang sudah kita jalani kita terus-menerus mengulang, lalu ini sebenarnya reliability jangan lupa reliability ada memunculkan sebenarnya bagian ada 2 aspek. Reliability yang dimunculkan itu pertama as a request dan juga over atau komitmen, kan gitu ya. Karena kalau kita bicara komitmen kan biasanya ada Mbak Zara mau apa dari saya? Saya bisa memberikan apa dari Mbak Zara untuk suatu komitmen gitu ya kira-kira. Ya tidak hanya hubungan misal percintaan tapi juga pertemanan kan. Saya maunya, kita, asertif bla 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 itu kan request ya. Oke, saya akan over bahwa ketika saya, ingin diberikan suatu kepercayaan maka saya bisa konsisten untuk melaksanakan ini yang bisa memunculkan. Nah itu namanya over. Komitmen ini ya pasti mengikat kedua belah pihak, gitu. Mungkin itu. Lalu jangan lupa sebenarnya karena cycle of commitment, nah ini mungkin sangat mendalam ini akan pastinya bisa dijelaskan, dikupas habis oleh Mbak Ade sebenarnya karena, umumnya pada apalagi bisnis, pelayanan ya. Cycle of commitment itu apa sih? Kita harus punya customer kan, artinya ada orang yang kita yakinkan bahwa dia akan puas, dia akan percaya dengan yang apa kita lakukan. Sedangkan kita sendiri performer. Kira-kira gitu. Lalu action-nya jelas, kita harus melakukan apa step-stepnya. Yang berikutnya adalah condition satisfaction-nya itu seperti apa? Artinya kita kan sudah punya SLA ya istilahnya mungkin ya. Kalau, memunculkan aspek ini berarti kita menyatakan bahwa indikator ini tercapai. Yang pasti time frame juga kita sudah gawangin nih untuk case yang mana. Kan kita nggak bisa selamanya untuk hanya satu trustworthy tadi, tapi sepanjang masa kita tidak tahu menentukan kapan untuk disimpulkan. Mungkin kira-kira sepertinya itu sih. Agak lumayan banyak. Lalu bagaimana dengan lalu bagaimana untuk request? Ada sifatnya juga yang more efektifnya itu umumnya ada yang direct request. Nah ini kalau saya baca sebenarnya erat kaitannya dengan bias culture sebenarnya. Jadi ada bias budaya bahwa umumnya orang Jawa itu di mana? Biasanya really indirect request. Muter aja ya. Padahal sebenarnya mau minta apa sih? Gitu.
Kayak contohnya tadi, kalau misalkan umumnya berkunjung ke rumah gitu, terus seret kan ya, Mhm. seret belum ada minum, "Ah, ini sumurnya jauh ya? Oh, musim kemarau ya?" Gitu. Udah bilang aja minta minum, kan gitu kira-kira. Mhm. Nah, ini biasanya. Jadi memang kalau direct request ya udah langsung fair-fairan aja, assertive. Saya maunya begini, langsung to the point gitu ya, bahasa yang halus gitu ya, maksudnya bahasa yang memang kalau bisa dibilang komponen smart-nya dapat, gitu. Atau indirect, ini umumnya juga masih muter kemana dulu sedikit, tapi yang paling parah sebenarnya really indirect. Ini sih contohnya. Lalu dari aspek respon ke request juga ada biasanya. Jadi kalau dibilang di Mas Charles Berman ya, mungkin biar lebih akrab, ya udah ketika merespon kita langsung komit gitu. Atau kita decline, arti decline itu kita, menunda atau kita belum yakin bahwa kita belum tentu bisa ketika reliability kita akan nolak. Atau counter offer misalkan. Jadi, oke kalau Mbak Zahra minta saya melakukan ini, tetapi bagaimana kalau saya melakukan yang ini saja, gitu. Atau commit to commit. Jadi kalau misalkan Mbak Zahra request saya ke sini, jadi hubungannya ke yang terakhir ini adalah, transaksional kira-kira. Kalau saya melakukan ini, saya dapat apa dan Mbak Zahra juga akan melakukan apa, gitu. Jadi Mbak Zahra juga komit dong, gitu. Untuk selanjutnya, nah, setiap bab ketika menjelaskan itu selalu ditutup dengan, ways to build and maintain trust tadi dari aspek reliability. Teman-teman bisa melihat, membaca langsung, ini step-stepnya. Jadi untuk merespon request itu ada pentingnya adalah teman-teman harus menakar diri. Saya kira-kira bisa mengabulkan atau tidak, sebelum ke kompetensi ya. Jadi pasti secara tidak langsung dia juga akan jadi kalau misalkan saya iyain aja, kadang kan kalau diberikan tugas oleh atasan gitu ya, tolong karena memang ada case di sini juga, ada namanya drive-thru kalau nggak salah. Jadi sebenarnya dia biasa, tapi karena waktunya itu sangat mepet dan multitasking, ternyata tidak terlaksana dan itu memunculkan, distrust. Nah, ini biasanya harus dipastikan dulu ketika diberikan tugas oleh atasan atau rekan gitu, dari kesibukan saya kira-kira saya bisa apa enggak. Nah, itu tahapannya. Lalu berikutnya, kalau ada yang meminta saya melakukan sesuatu, saya harus pastikan, saya harus klarifikasi bahwa ini clear. Oh, tugasnya ini, clear. Jangan salah salah sambung ya, suruh benerin genteng, dengerin bongkarin TV gitu. Ya nggak distrust meskipun bisa, kira-kira gitu. Oke, lalu yang berikutnya adalah, when you make offer to the people, be clear, apa yang akan Anda lakukan itu harus dijabarkan dan juga apa juga yang kira-kira Anda tidak bisa. Jadi fair-fairan aja deh. Kita bukan Superman, kalau misalkan kita tidak bisa melakukan itu, ya sampaikan. Saya tidak bisanya di sini, mengapa? Apakah lalu Anda tidak dipercaya? Enggak, Anda masih tetap dalam rego trust tadi. Alih-alih daripada gagal, gitu kira-kira. Jadi, untuk orang yang umumnya untuk meningkatkan reliability kalau bahasa Jawanya mikir carry gitu ya, itu nggak kepake, kira-kira gitu. Terus yang terakhir, dengarkan masukan tadi, conversation about what you're thinking tadi, to think they are having. Jadi memang tetap, respon ataupun, feedback itu diperlukan. Mungkin kira-kira begitu, Mbak. Pertanyaan belakangan aja ya. Iya, nanti kita Q&A ya. Oh, oke, siap. Lalu berikutnya adalah aspek kompetensi. Kompetensi ini sebenarnya, kita langsung saja karena tadi sudah dijelaskan kan kalau misalkan definisi kompetensi itu apa sih? Knowledge, skill, attitude, other karakteristik yang memunculkan keberhasilan kita ketika kita melakukan pekerjaan. Efikasi diri kita, pastikan bahwa, oh kita punya modal, ini kita bisa lakukan atau tidak, kan gitu dari skill kita, kan kira-kira gitu. Nah, lalu kita singkat, apa sih yang bisa kita tingkatkan dari kompetensi terkait dengan building trust? 1, tadi kita harus punya, list tadi clarify to yourself. Jadi sebenarnya saya itu jagonya apa, saya dikenal apa, saya certified apa, saya harus tahu dong gitu, konsep diri saya gitu. Kira-kira gitu ya. Kalau saya basic-nya psikologis, lalu saya misalkan suruh, coba gambar rumah dengan skala dan lain-lain, oh ya sudah saya nyerah.
Saya bukan arsitek kan, saya pikir begitu. Ini yang harus seperti itu. Lalu define the standard by which your competency is assessed. Ini juga. Jadi kita harus setting standar yang sama dengan si customer tadi yang merequest tadi, Mbak Zahra tadi, bahwa kalau Mbak Zahra mau apa, saya harus tahu standar sebenarnya yang kita sepakati yang di mana. Jangan-jangan berbeda, jangan-jangan jomplang. Jangan-jangan saya rasa saya sudah mencukupi kompetensi itu, ternyata tidak. Ekspektasi. Ekspektasi, betul. Nah, lalu juga kalau ini lagi-lagi ditekankan about trust itu salah satunya juga kejujuran. Jadi kalau memang kita ada yang tidak kita bisa atau kita butuh untuk klarifikasi atau kita butuh bantuan, biarkan audiens itu tahu. Karena itu jelas itu akan membantu keberhasilan kita, alih-alih kita coba dulu kan gitu. Gitu. Nah, terus lagi-lagi selalu ask for feedback untuk performa kita kali ini. Gitu ya kira-kira. Nah, di kompetensi ini sempat dibahas juga di buku ini adalah bahwa umumnya ada istilahnya brightness kompetensi. Jadi karena basic trust seseorang terhadap kompetensi itu semakin spesifik itu kan semakin tinggi ya Bu. Lalu ketika dia menjadi spesialis misalkan, lalu dia ditempatkan juga bahwa ketika dia spesialis maka dia dipromot untuk memimpin. Ternyata case-nya berbeda. Ternyata dia tidak sukses ketika memimpin. Karena memang umumnya orang yang kompeten itu dengan orang yang sebagai leader itu kadang tidak kongruen. Artinya tergantung posisi. Kalau dia memang spesialis, nah itu ada kita bicara lain lagi kan gitu. Nah ini juga dibahas di sini. Nah jadi alih-alih orang yang punya kompetensi tinggi, tetapi ketika dia ditempatkan di posisi yang juga tidak memungkinkan dia punya kompetensi yang berbeda, artinya managing people, maka itu bisa justru berbalik menurunkan kadar trust terhadap dirinya. Padahal kompetensinya tinggi. Gitu sih Mbak. Ya, yang terakhir adalah care gitu. Jadi kalau saya ingat itu motto care itu kan juga sebenarnya sangat kental kalau ketika kita nonton Monster Inc. We scare because we care gitu. Ada intensi yang sama kalau kita lihat film Monster Inc. ya Bu ya. Mengapa monster-monster itu harus berteriak atau menakuti? Harus menakuti sehingga energi yang didapat itu untuk membangkitkan listrik di bumi mereka adalah dengan teriak ketakutan gitu. Karena mereka melakukan itu menjadi bisnis karena memang mereka care akan bahwa kita punya tujuan mulia meskipun dengan melakukan menakut-nakuti. Nah, saya pikir care ini menjadi dasar juga trust itu bisa berjalan sangat efektif atau tidak. Kalau saya punya sincerity, saya punya kompetensi, saya punya reliability, tapi Mbak Zahra beda server dengan saya untuk pemahaman belief, saya tidak yakin itu bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, ada juga yang namanya limited trust. Jadi sebenarnya trust itu tidak harus semua saya turuti atau saya taati gitu ya. Ada perjanjian-perjanjian tertentu untuk batasan limited trust terhadap care tadi. Mungkin in some case, in situasi tertentu, saya percaya sama yang bersangkutan. Tapi situasi tertentu lagi tidak. Tergantung case by case, ini biasanya disebut limited trust. Atau conditional trust, ini sebenarnya mirip juga dengan persyaratan umumnya. Saya lebih percaya dia kalau dia mengerjakan ini alih-alih itu. Gitu. Kan kira-kira boleh dong gitu. Iya, biasa. Iya. Jadi kalau misalkan trust, nggak melulu semuanya, pokoknya saya pasrah, bongkoan, saya percaya, semuanya enggak gitu. Umumnya begitu. Lalu bagaimana dengan meningkatkan trust dari aspek care? Satu, pastinya kedekatan. Jadi kedekatan itu penting. Kedekatan itu sebagai dasar penting dari memunculkan hubungan berdasarkan care tadi. Kalau tadi tak kenal maka tak sayang, kalau tak dekat juga Maka tak percaya. tidak percaya, mungkin gitu kira-kira. Lalu pastinya butuh masukan, karena umumnya orang yang punya trust, orang punya care itu dia harus perlu dapat feedback. Jadi ini how to communicate ini karena dua arah ya pastinya untuk care. Lalu
before you speak or act, ask yourself the following questions. Lalu yang berikutnya adalah tadi juga kita harus juga intensi. Jadi intinya sebenarnya dari 3 di bawah ini sebenarnya memang kembali feedback dari orang lain untuk trust ke kita harus dapatkan secara keseluruhan. Lalu ini tadi, biasanya, leader yang baik, dia akan menyampaikan visi misinya, dia akan memunculkan hopes-nya, dia akan memunculkan passion-nya apa untuk memimpin. Nah, ini di poin 5 tadi. Nah, yang ini juga kalau kita memimpin kelompok, misalkan kita sebagai atasan, maka kita harus clearly, pastikan sebenarnya kita goal setting-nya apa, dicapainya bagaimana, lalu kekompakannya apa, kira-kira seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, when you make a decision or take action, let people know you understand, itu akan mempengaruhi mereka. Jadi nggak bisa kita sepihak, tapi kita tidak tahu nih nanti akhirnya at the end mereka nasibnya bagaimana, kira-kira begitu. Oke, lalu, di, chapter berikutnya ini, confronting distrust. Jadi sebenarnya saya ringkas, saya tampilkan karena sebenarnya, tampilannya cukup bagus dan cukup banyak, mungkin teman-teman bisa, melihat. Jadi ada 6 hal yang perlu kita cek. Umumnya kan kalau untuk confronting kan kita harus menyampaikan ya, harus, conversation. Nah, sebelum itu kita harus lihat dulu kira-kira persiapannya apa. Yang pertama adalah, kira-kira apa sih pentingnya kalau kita membuka pertanyaan ini atau kita mau menyampaikan diskusi ini, pentingnya apa, lalu implikasinya apa? Saya mungkin akan kehilangan apa kira-kira dari situ. Yang kedua adalah tadi kita harus tahu kan kita tadi ada 4 aspek tuh. Sincerity, reliability, competence, dan care, kira-kira kita mau yang mana kita tuju. Karena mungkin saja tidak 4-empatnya lemah secara trust, tapi mungkin salah satunya. Itu yang kita tekankan. Lalu, yang define the standard, tadi diulang ya, define standard harus sama nih sebenarnya. Jadi, SLA-nya apa dulu deh, kita sepakati apa. Berikutnya adalah specific action or behavior yang mau kita tuju. Betul, jadi kita lokalisir lah kira-kira seperti itu, mana sih yang mau kita coba benahi distrust-nya. Kan kita nggak bisa tuh kalau misalkan, "Saya nggak suka sama Anda." "Nggak sukanya apa?" "Semuanya." Nggak kayaknya. "Saya nggak suka karena apa." Nah, umumnya ini specific action mana, behavior apa yang kita mengganjal ketika, saya distrust terhadap Anda. 5, determine what you need from them, itu jelas, itu memunculkan care tersendiri bahwa, "Mbak Zara, saya mau melakukan ini, tapi saya tetap butuh bantuan dari Mbak Zara. Saya ingin meyakinkan Mbak Zara." Dan yang keenam adalah tadi, feedback, ask the person to willing to have a conversation pastinya. Oke. Ini tadi sudah 6 things to do before, nah ini 5 step-nya ketika conversation. Tadi kan kita persiapan dulu nih, kita list dulu kira-kira, "Oh, saya mau menyampaikan ini bla bla bla." Sekarang ini action-nya. Nah, yang pertama saja sudah terlihat bahwa kita harus mengekspresikan apa keinginan kita untuk bisa dipercaya oleh orang. Jadi, ketika saya pikir umum ya, ketika kita butuh untuk diyakini orang itu percaya sama kita, lalu kita tidak bisa memunculkan, pribadi yang ya udah gitu. "Jadi Mbak Zara masalahnya sama saya apa?" Gitu gitu nggak bisa gitu. Jadi memang kita harus, saya pengen tahu kira-kira, apa sih yang salah dari saya ataupun apa yang kenapa Mbak Zara tidak percaya sama saya. Saya menginginkan saya dipercaya, ini bagian dari poin 1. 2 ini masih berkait tadi dibahas bersama specific action yang mana, dan kira-kira impact-nya ke trust kita apa. Jadi harus tahu juga lawan diskusinya ketika, oh kita sedang bahas ini ketika case-nya apa. Jadi saya pikir mirip dengan ketika kita melakukan assessment itu juga umumnya harus ada evidence. Yang ketiga tadi, bagaimana justru mereka mengalami atau melihat situasi tadi dari sisi mereka, point of view, itu yang penting. Nah, 2 lainnya, describe what they can do to regain. Jadi sebenarnya kita tawarkan kembali, kalau dari Mbak Zara saya bisa bantu apa? Atau saya harus melakukan apa deh gitu kira-kira.
Nah, yang terakhir ini adalah kita harus saling komit sebenarnya. Oke, kita mulai deh, gitu ya. Kita sepakati, gitu. Saya pikir ini umum ya. Nah, lalu di buku ini juga kita diajarin nih how to communicate when trust has been betrayed. Bagaimana kalau kita terlanjur disakiti, gitu kira-kira. Ini kayaknya kalau perwiranya yang lagi mungkin punya relationship ini langsung gimana coba gitu pasti. Ini gue banget nih gitu ya. Ada 2 yang paling utama adalah itu sebenarnya udah terjawab, ada sorry, acknowledge dan apologize. Jadi ya sudah deh, kalau memang kita rasa bahwa kita memang salah, gitu ya, kita acknowledge dulu deh kira-kira, tapi kita harus tahu dong gitu loh, salahnya di mana dan bagaimana, seperti tadi udah di itu, dan kita apologize gitu. Nggak bisa kita langsung fair-fairan, jadi saya salah apa? Saya pikir kayaknya terus nanti Mbak Sarah juga akhirnya defensif, emang situ salah, terus jadi justru Berdebat harusnya ya. betul, harusnya ini intensinya berhasil untuk regain trust, malah justru lebih memperparah, kan kira-kira seperti itu. Nah, dari keseluruhan tadi, Mas Charles ini memunculkan putting it into practice. Praktisnya apa? Dia mengajarkan juga tadi sebenarnya trusting aspek dari trust ini sebenarnya bisa dipelajari. Cukup mudah sebenarnya, lalu bla 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 tadi disebutkan apa tadi, ini akan menjadi unconsciously informing. Jadi akan terbiasa. Nah, kuncinya adalah latihan. Jadi gimana supaya bisa memunculkan trust atau meningkatkan trust? Nah, bikin orang tidak percaya dulu. Oh enggak, sorry. Lama. Iya, kira-kira gitu. Lalu ada juga ini agak panjang, mungkin teman-teman bisa sekilas membacanya. Kalaupun nanti mungkin belum tanek gitu ya bahasanya, nanti bisa beli bukunya atau datang ke Growth Corner, hubungi Bapak Johar. Oke. Lalu yang ini yang tadi saya bilang terakhir sebenarnya itu di bab terakhir itu ya, trust, distrust, and the brain. Jadi bagaimana mekanisme faal, bagaimana mekanisme tubuh itu untuk merespon trust atau distrust tadi. Nah, kan kita tahu ya kalau di aspek ini adalah di behavior itu adalah ada amigdala atau ada juga tadi ya thinking brain neocortex tadi. Jadi kalau kita lihat di poin paling bawah neurofisiologi ini, kalau kita trust maka aspek yang meningkat itu apa? Oksitosin. Oksitosin tadi itu efeknya apa? Menenangkan. Oksitosin itu efeknya apa? Efeknya ini justru memang ketika itu memunculkan level, meningkatkan level yang bagus, maka itu sebenarnya juga memunculkan kesehatan kita juga, menentukan kesehatan kita. Artinya kita tidak dalam kondisi stres gitu ya. Nah itu oksitosin. Lalu thinking brain-nya itu bermain karena neocortex itu akhirnya dan limbic system itu memunculkan tadi untuk memilih, untuk make decision and take action. Artinya apa? Artinya kita bisa mengambil keputusan dengan cara baik, kita punya sudut pandang juga yang bagus, yang produktif, kira-kira seperti itu. Lalu ability to intervene, jadi memang kita bisa kira-kira baik troubleshooting ataupun melakukan tindakan itu efektif dan efisien ketika kita dalam kondisi trust. Makanya ini nyambung sekali mengapa trust, distrust ini sangat mempengaruhi produktivitas di sekitar kita kerja. Atau sebaliknya ketika kita distrust, yang jelas yang main adalah amigdala. Amigdala ini sebenarnya juga kan mirip dengan kalau kita dalam kondisi primitif, itu biasanya mengistilahkan fight atau flight, lari atau hadapi kan kira-kira gitu. Artinya kita memunculkan sisi-sisi tadi yang untuk mengatasi danger bagaimana gitu loh. Jadi memang stressful. Intinya ikan memunculkan stres, adrenalin, kortisol meningkat,
Ini fight flight tadi, nah ini justru membatasi neokorteks, artinya kita nggak bisa mikir jernih. Jatuhnya apa? Jatuhnya tidak produktif. Nah, mungkin itu. Jadi itulah isi dari buku The Thin Book of Trust dari Menarik saya. sekali ya Pak Terima Sigit. kasih. Saya jadi pengen punya itu. Boleh. Iya. Mungkin langsung saja kita dengerin dari Ibu Ade. Saya pengen tahu nih insight-nya, karena kan Ibu mungkin lebih langsung terjun ya Bu. Mungkin nggak sesuai dengan teori atau gimana cara mendekapi orang-orang customer itu kan, maka kita perlu insight nih dari Bu Ade bagaimana di tim tuh biar kita bisa punya trust sama teman-teman, sama satu tim itu. Mungkin langsung saja Bu Ade. Boleh, terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore buat sahabat Pulse dan juga sahabat Kopi. Terima kasih ya, saya udah diundang. Ini senang sekali loh, saya bisa sharing. Apalagi saya belajar bahwa ternyata masih ada orang-orang yang baca buku gitu kan. Apalagi terus saya dikirimin buku aslinya. Jadi bukan hanya online, itu kesannya kalau angkatan saya gitu ya, pegang buku itu kan ada romantisme tertentu. Iya, kalau Kayak angkatan lagunya. saya udah nggak ada Bu. Iya, kan angkatannya Mbak Sarah udah tinggal buka online. Iya. Kalau kita itu dulu bisa pegang buku, terus kemudian dibawa kemana-mana tuh rasanya beda gitu Mbak Sarah. Jadi even buku itu bisa kirim pesan-pesan tertentu kepada cowok-cowok yang PHP tadi. Kalau kita pergi-pergi nih naik pesawat, naik kereta gitu, kita taruh buku di sebelah tak gitu. Atau kita langsung buka buku. Seharusnya langsung paham dong ya pesannya, nggak usah ajak ngobrol, nggak usah tanya-tanya gitu kan. Iya. Itu sih, itu gunanya buku, bisa Saya buat baru tahu itu senjata. malah. Kalau cewek-cewek ibu-ibu tahu ya. Iya, bisa buat senjata, bisa buat pengetahuan. Bisa sambil ngopi kali ya, kan Enak. kita tema kita ngopi nih hari ini. Nih ngopi kita disponsori oleh PGN dan Pertamina Persero. Nih saya minumnya yang matcha latte. Oke, saya langsung ya Mbak Sarah ya. Iya. Nah, kalau tadi Mas Sigit udah cerita tentang buku kan ya, kalau saya langsung prakteknya aja. Jadi saya itu mau sharing sama semua teman-teman hari ini itu, jadi apa nih peranannya trust itu dalam membangun tim yang kuat dan juga bagaimana itu bisa fostering itu budaya di dalam budaya untuk bisa saling percaya di dalam organisasi. Oke. Jadi tadi trust itu kan tadi disebutkan Mas Charles itu bahwa ada 4 aspek untuk bisa seseorang percaya. Bolehkah saya pinjam? Oh, sorry Maaf. Oke, thank you. Oke. Nah, jadi kan memang tadi semua sudah mengatakan di awal juga bahwa kepercayaan itu sebetulnya sederhananya kalau saya sampaikan adalah lem kehidupan. Ya kan? Kalau di dalam hubungan antara pasangan nggak ada kepercayaan pasti nggak jadi, ya kan? Di dalam kantor antara manajer dan bawahan kalau nggak ada kepercayaan akhirnya manajernya yang stres gitu. Terus di dalam bisnis kalau kita nggak bisa percaya sama partner bisnis kita, akhirnya kita nggak akan terjadi kesepakatan gitu ya. Jadi sebetulnya betul-betul di dalam kehidupan pribadi, bisnis ataupun bernegara itu trust itu sangat penting. Oke. Nah, berikutnya ternyata kalau didengarkan tadi itu bahwa kepercayaan itu bukan hal yang tidak bisa tidak bisa diukur atau tidak bisa dilakukan atau hanya mimpi aja, something yang soft yang tidak nyata. Enggak, ternyata kepercayaan itu adalah sesuatu yang pragmatik, sesuatu yang bisa diukur dan sesuatu yang bisa dilakukan, dikerjakan gitu. Jadi aku mau percaya ke Mbak Sarah atau aku nggak mau percaya sama Mas Sigit yang terlalu banyak bercanda ini gitu ya. Jadi itu masih bisa loh kita itu, jadi masih bisa diukur dan masih bisa dilakukan. Nah, ini contohnya jika suatu organisasi itu tidak punya tingkat kepercayaan yang bagus atau saling ada masalah dengan trust gitu ya, sering Mbak Sarah mungkin sering tuh ada cerita, "Ih di kantor gua tuh office politik banget deh, kayaknya mereka tuh saling menyelamatkan diri sendiri, nggak ada yang berani ngomong." Semuanya main aman gitu ya. Gitu kan. Terus kemudian yang berikutnya, gila ya mau beli pensil aja tanda tangannya 100 orang gitu kan. Kesannya kayaknya perusahaan ini nggak punya uang banget gitu ya. Betul nggak sih? Terus yang terakhir itu, bos gua itu keterlaluan, segala sesuatu di micromanage gitu kan.
kayaknya kita tuh nggak bisa dipercaya. Nah, ini tuh hal yang berarti ada sesuatu di dalam perusahaan atau di dalam departemen itu atau di dalam organisasi itu. Karena kalau kita belajar sebagai manajer gitu ya, saya juga nggak mau bahwa segala sesuatu harus dipikirin. Nah, cuman mungkin ada saat di mana karena tadi kan kita boleh memilih karena berhubungan dengan competence, ya kan? Bahwa ternyata tidak semua orang ahli di bidangnya, tidak semua orang mampu untuk melakukan sesuatu atau ada saat di mana kebetulan yang kita temuin itu pinternya hanya janji-janji, tapi action-nya nggak ada. Dia cuman, talk tapi walk-nya nggak ada gitu ya. Jadinya, mungkin itu yang menyebabkan beberapa manajer akhirnya sesudah kasih kesempatan beberapa kali, the best way adalah micromanage, yang efeknya sebetulnya nggak bagus untuk semua orang, gitu kan. Nah, ini adalah tanda-tandanya. Nah, kalau di dalam bisnis karena yang saya lakukan itu kan adalah dunia perhotelan itu ini bisnisnya, kuat sekali gitu. Jadi, apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan kepercayaan itu imbasnya ada 2, terhadap kecepatan dan terhadap biaya. Jadi pada saat nih contohnya gitu ya, oh kalau misalnya saya baru buka hotel, terus ternyata hotel itu dipimpin oleh seorang manajer yang sangat kompeten gitu kan. Wah ternyata tingkat huniannya menjadi sangat bagus sekali, produknya bagus sekali. Akibatnya apa? Terus, hotel itu, ranking-nya naik terus dengan sangat cepat, tingkat huniannya sangat cepat penuh terus gitu ya. Nah efeknya buat kami cost-nya menjadi turun, karena kan jadi sangat efektif kan, revenue-nya besar, pengeluarannya terukur gitu. Tetapi kalau kita mendapatkan manajer yang tidak kompeten, kemudian dia memang tidak punya sense of bisnisnya, bagus gitu ya, efeknya mungkin ada saat di mana kita merasa bahwa, aduh ini ada ewuh-pakewuh nih, kita sebagai manajernya ada rasa ewuh-pakewuh, aduh gimana ya aku kan nggak bisa pecat dia, ya udahlah aku hire orang lain Ada nggak yang jadi enakan gitu iya, ya? aku hire orang lain aja ah, di atasnya dia, manajer yang di atasnya dia yang kontrol dia. Nah, yang tadinya cuma 1 layer sekarang manajernya jadi 2 layers, kemudian berarti manajemen harus keluarkan extra cost gitu kan. Jadi akhirnya apakah produknya itu bisa bersaing? Enggak, jadinya kan biayanya semakin tinggi tapi produknya nggak bersaing karena orangnya kurang kompeten gitu ya. Nah, at the end of the day itu berarti kan, dengan cara yang seperti ini, kepercayaan itu sangat penting untuk menjadi basis juga pada saat kita berbisnis atau pada saat kita mengelola bisnis gitu kan. Jadi karena itu yang menentukan kecepatan dan juga apakah produk itu sukses atau tidak. Saya kasih contoh aja ya, karena apa? Karena orang itu biasanya menurut, ini ya Mas Stephen Covey, orang itu biasanya mengikuti atau percaya sama orang yang melakukan, yang membuat memang itu terjadi gitu, yang membuat mimpi itu terjadi. Mas Sigit tadi bilang, "Mbak Ade, aku bisa pergi ke bulan," gitu. Gitu kan ya. Iya, nggak bisa ngukur nih beneran nggak ke Iya, bulan ya? nah gitu kan, itu benar apa enggak. Nah sebagai staf mungkin mereka juga dengar nih manajernya janji-janji apa enggak gitu, apa yang terjadi gitu kan. Nah ini contoh, kalau di hotel, kita itu ada yang namanya average daily rate. Average daily rate itu adalah harga jual kamar yang setiap hari itu, per hari itu dibuat rata-rata berapa. Jadi kan kalau orang menginap itu kan ada macam-macam harganya. Oh ada temen nih kelompoknya Mas Sigit datang, udahlah 500.000, tapi ada orang yang kita nggak kenal kasihlah dia 1 juta contohnya gitu kan. Terus ada lagi yang grup gitu kasih 700. Nah itu kan membuat kita punya, harga rata-rata setiap hari berbeda-beda. Nah itu yang menjadi kalau di kami itu kita buatkan kompetisi. Siapa yang bisa membuat break the record-nya, highest untuk average daily rate contohnya asli, Tanah Abang gitu ya, dia average daily rate-nya dia 910.000. Nah kalau bulan ini dia bisa 915.000 ajak makan-makan gitu ya, kita ajak makan siang nih. Reward-nya ada Iya ada ya? reward. Nah tapi apakah kita sebagai manajer itu langsung bilang, "Pokoknya kamu harus break the record," tanpa melihat kemampuan mereka? Kan tidak bisa begitu, bagaimana kita bisa langsung kasih tanpa, lengkapi mereka dengan
skill-nya, dengan keterampilannya. Jadi kalau misalnya mereka mau berhasil, ya latihlah mereka dulu. Ajarin, kalau sudah ajarin, kasih 2 bulan tes gitu ya, kemudian dimonitor, kemudian encourage gitu, kalau nggak bisa lalu apa, dan akhirnya baru dilepas pelan-pelan. Sesudah 5 bulan mungkin mereka baru bilang, "Ibu Ade, hari ini, tingkat hunian udah 80%, saya tutup buat corporate." Nah, gitu. Jadi itu kan level di mana akhirnya, oh dia udah bisa nih ya, dia menunjukkan kemampuan yang lebih nih, berarti udah waktunya kita nggak usah lagi untuk selalu melatih, tetapi udah bisa nih mulai dilepas pelan-pelan. Akhirnya tingkat trust-nya itu, kepercayaannya terhadap manajer tersebut semakin tinggi kan? Akibat itu tadi, kita bukan langsung dilepas 100% karena kita percaya 100%, enggak, tapi kita latih dan kemudian dengan begitu keterampilannya semakin meningkat sehingga kepercayaan kita terhadap staff tersebut juga bisa meningkat gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya contohnya yang berikutnya kalau kita tadi saya kasih contoh yang organisasi besar, nah ini contoh kelompok kecil. Jadi trust itu bisa tumbuh pada saat motif, kalau tadi itu intensinya itu sama dan kemudian straightforward, berdasarkan mutual benefit. Jadi ya udah kita itu sama-sama. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu loh, bahwa kita menjadi lebih sehat gitu. Nah, baru-baru ini kita ada, challenge gitu 90 hari untuk makanan sehat. Untuk ini masing-masing dari semua 200 pegawai ini diperiksa dokter, kemudian kita dikasih menu. Masing-masing orang, tiap orang punya individual menu. Nah, terus kemudian kita dikasih challenge nih, 90 hari apa yang terjadi masing-masing orang gitu kan ya. Nah, terus gimana dong? Bagaimana caranya? Terus kita buatlah grup gitu. Nah, boleh nih bersaing antar grup gitu ya. Jadi ya udah, kalaupun mau bikin grup, kita cari grup, anggota grupnya yang punya kemauan kemudian tekad yang sama gitu. Sesudah itu kita tahu bahwa ini nih udah tahu nih berdasarkan pengalaman ini orang bisa pada punya komitmennya bagus semua. Oke, kita bikin satu grup kemudian kita komit. Kita semua kan udah nih mau nih, melakukan perubahan gaya makan, oke? Berarti kita harus menang. Mau menang nggak? Ya, yuk kita mau menang. Semuanya kita sepakat nih 4 orang mau menang. Committed ya. Oke, mau menang. Jadi gimana nih? Oke, buatlah kita WhatsApp group bareng-bareng gitu ya. Di dalam WhatsApp group itu tujuannya cuma satu, untuk encourage satu sama lain, kemudian kita even sharing the menu. Kamu makan apa pagi ini? Aku makan buah, aku makan ini. Kalau makan siang nanti sayurnya apa gitu kan ya. Terus kita saling kasih ide karena berdasarkan pengalaman kan komunitas yang saling mendukung itu akan membuat, kita bisa mencapai tujuan, yang kita inginkan gitu ya. Dan jangan lupa kita juga harus ada transparansi. Pada saat untuk, sharing progress juga ada weight dan juga exercise. Kadang-kadang ada orang, enggak, aku udah turun kok berat badannya, udah turun." Ya turunnya itu berapa? Udah turun, pasti turun gitu ya. Kita enggak, di situ kita meskipun di situ tampak kan timbangan, adanya timbangan bareng, ya kita naik timbangan bareng gitu, di hotel adanya timbangan itu gitu contohnya ya. Tapi kita tuh sharing gitu satu sama lain bahwa ini aku minggu ini kita turun berapa, 30 hari cuman turun 1,5 kilo, ya nggak apa-apa, tapi kan kita sharing, kita kasih semangat satu sama lain gitu ya. Nah berikutnya, kita itu mengingatkan bahwa jangan lupa loh, ini ada saat di mana, kita melakukan, exercise, lalu exercise-nya apa? Kan kita bukan hanya bilang, "Enggak kok aku tiap hari latihan lari," atau apa. Even itu kita sharing, kita buktikan gitu ke mereka bahwa ini loh kita itu ada kok latihan, aku jalan pagi berapa kilo, aku lari berapa kilo gitu ya. Terus kemudian even ada yang bangga, ini loh aku itu pertama kali aku lari bisa mencapai 10 kilo. Nah itu kan membanggakan banget. Terus apa yang terjadi jika pada saat jalan-jalan gitu ya, oh nggak ada orang lain, nggak ada teman yang lain, udahlah aku makan apa aja, makan gorengan atau apa, ini ada saksinya Mas Sigit Oh waktu iya, itu kan pergi ke Balkondes. kayaknya Mas ingat. Sigit lihat sendiri nih, itu ada tumpukan gorengan gitu ya. Terus saya syok, ini emang nggak ada ya makanan lain selain gorengan gitu kan. Dan akhirnya terjadilah itu buah. Jadi di sekitar itu ada gorengan tapi yang dimakan kemudian adalah buah. Itu kan artinya meskipun teman-teman kita nggak ada, komitmen itu tetap harus dijaga. Jadi kita bukan hanya bisa dipercaya pada saat di depan teman-teman, pada saat mereka nggak ada,
itu yang dibilang Stephen Covey yang paling berat, yang namanya etik. Nah, integriti dan etik itu menjadi berat pada saat yang ada pertanggungjawabannya adalah hanya diri kita sendiri. Ya. Nah, terus akhirnya apa? Yang tadi ya, terus akhirnya kalau misalnya grup saya itu menjadi pemenang, ya mungkin karena itu tadi ya, bahwa kita saling betul-betul committed, lalu sesudah itu, saling menjaga komitmennya dan kemudian memang ada transparansi dan ada tadi tujuannya sama, yaitu kita mau menang. Dan kita buktikan sampai akhir dan kita buktikan bahwa itu menang. Jadi, saya bangga banget bisa memberikan contoh gitu ya, bahwa ternyata trust terhadap tim member dari awal dan kemudian kita memilih tim yang tepat berdasarkan kompetensinya itu memang akhirnya bisa membuat tim itu berhasil. Nah, yang paling berat dari tugas, saya di perhotelan itu ada yang namanya market trust, karena trust itu kan ada yang self trust, tadi di buku ini dibahas, ada juga organizational trust, lalu ada market trust, yang terakhir kan ada social trust. Nah, yang untuk market trust itu sangat spesifik buat orang hotel, karena reputasi dan brand itu kan sangat penting. Mbak Sarah nggak mungkin dong nginep di hotel yang pasti, aduh aku mau nginep hotel yang standarnya A, B, C, D, E, sampai Z gitu ya kan. Harus ada ini, harus ada ini. Nah, berarti produk itu sekali kita upload di OTA, di online, kemudian juga di segala macam platform social media, lalu di-review sama influencer, the looks-nya itu harus exactly the same. Nggak mungkin, di foto begitu hasilnya seperti apa itu nggak mungkin. Itu yang namanya the market trust yang harus benar-benar dipegang. Contohnya gitu ya, baru-baru ini kan kami buka yang terakhir Ashley Tugutani yang deket sini. Nah itu, sekarang viral banget yang untuk kamar love room-nya. Jadi di situ kan kita semua reviewer, key influencer itu tulisnya di Instagram, "Ini ada PS5-nya loh dan Netflix-nya," gitu. Nah, kalau yang ada PS5-nya hanya kamar tertentu, sementara kita bilang, "Oh, semuanya ada PS5-nya," itu berarti kita bohong, ya kan? Tapi kalau kita bilang semua kamar ada Netflix dan pada saat Mbak Sarah datang dan memang ada Netflix, kita nggak bohong, memang begitu. Tapi kalau yang dibilang ada PS5-nya itu adalah di love room, yang kamar anak-anak, itu memang harus ada kan PS5-nya. Dan begitu mereka lihat love room dan mereka sangat suka sama love room, akhirnya itu selalu sold out. Kamar ini itu hanya ada 5 di Ashley Tugutani. Kita nggak menduga bahwa the response-nya dari orang-orang di Jakarta itu luar biasa sehingga kamar ini fully book sekarang itu even sampai akhir, Juli itu udah fully book every single weekend gitu. Jadi udah nggak bisa lagi, hari-hari yang lain itu juga penuh. Nah, berarti kan kalau misalnya mereka percaya bahwa kamar itu lucu, bentuknya seperti itu, saya harus memastikan tendanya ada, lalu kemudian look-nya harus persis seperti itu, kebersihannya juga seperti itu, dan pelayannya juga seperti itu. Market trust itu yang akhirnya membuat kita, kembali lagi itu sangat jelas, misalnya market nggak percaya, merasa dibohongin, mereka tulis review-nya buruk di Google, okupansinya nggak ada, kemudian cost-nya kita menjadi tinggi, tetapi revenue-nya turun, dan itu impact-nya sangat buruk. Ya kan, apalagi kalau kita bicara tentang zaman sekarang, segala sesuatu itu going on viral, segala sesuatu ada di social media. The moment itu ada di social media, kita nggak bisa main-main gitu. Jadi pada saat para influencer datang, kemudian mereka berkunjung dan mereka melihat itu harus tiap hari exactly the same. Jadi di balik kata exactly the same, itu adalah the real works-nya dari the team di hotel industry untuk bersama-sama memberikan service yang terbaik dan produk yang terbaik gitu ya. Jadi itu yang akhirnya, kesimpulannya buat saya dari industri itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya itu adalah orang-orang yang walk that talk. Jadi betul-betul betul-betul melaksanakan apa yang dikatakan. Terima kasih Bu Ade atas paparannya, Pak Sigit juga. Mungkin langsung saja kita next, ada 30 menit buat Q&A, jadi sebelum dipersiapkan oleh teman-teman, jadi saya punya kesempatan khusus nih buat bertanya dulu ke Pak Sigit sama Bu Ade, mungkin ke Pak Sigit dulu. Oh, baik, siap. Yang pertama pertanyaan saya sudah siapin nih Pak, jadi terkait self trust survey Pak. Oke. Jadi jika kita tidak siap tuh atas hasil survei itu, kita harus seperti apa ya Pak? Karena ini kan self itu pastinya jelek nih, kita mikir pasti langsung negatif kan, kalau hasilnya negatif gimana ya, gue nggak siap nih dengan
tidak bisa percaya sama diri sendiri kan, kebanyakan orang sekarang mungkin di zaman sekarang tingkat kepercayaan dirinya bisa kelewatan lebih atau kurang gitu ya, mungkin gimana? Tadi, saya akan mengiklankan buku ini lagi Mhm. pastinya, tapi karena memang kalau tadi kita sudah lihat struktur bukunya juga dia menjelaskan bagaimana we build. Artinya tadi ketika kita bicara konsep diri kita bahwa kita masih bisa, dipercaya atau tidak itu ya, kita pastikan di distinctive apa. Jadi di aspek yang mana sih sebenarnya kita ukur dulu, kan ini sifatnya keseluruhan sudah nih dilakukan, tinggal kita practice. Pastinya itu sih sebenarnya. Jadi memang kembali lagi, jangan lupa kita tidak bisa menyimpulkan diri kita itu bisa naik atau turun tanpa ada, tadi kan ask people to answer your, opinion pastinya kan gitu. Itu sih sebenarnya itu yang paling praktis di awal ya. Kalau mau dijabarkan memang agak banyak lagi karena keterkaitan dengan percaya diri itu umumnya biasanya lingkungan, lalu juga faktor nature and nurture bagaimana bagaimana tumbuh kembang dengan pola asuh orang tua, tapi memang kalau saya bahas di sini pasti akan cukup banyak karena sangat Ya emang harus aksi dulu ya Pak ya, langsung aja menerima kondisi seperti itu ya Pak. Kalau Bu Ade, saya pengen tanya terkait tim ya, memang tapi di dalam tim itu pasti kan ada kekurangannya di salah satu mungkin ada yang paling menurun lah kinerjanya seperti itu membuat kita menjadi tidak trust gitu ya. Bagaimana agar itu menjadi lebih solid gitu ya Bu? Ada, tips lah gitu seperti itu. Memang kan tidak semua orang itu punya kemampuan yang sama, skill yang sama, pengalaman yang sama, kemudian, yang menyebabkan akhirnya, nggak semua orang kecepatannya pun sama gitu ya. Tapi kalau sudah dalam keadaan satu tim dan kemudian kita udah punya tujuan bersama-sama itu kalau ada yang memperlambat, jadi kalau kita bilang itu dragging jadi kita ketariknya ke belakang bukan ke depan, ya waktunya untuk belajar asertif. Sayangnya asertif ini bukan budaya Indonesia, asertif ini ada semuanya dari buku manajemen yang dibuat oleh orang dari luar, Indonesia. Kalau saya orang Jawa gitu ya, kalau orang Jawa itu kita dibesarkan itu untuk, udah Nduk dengerin aja. Jangan dilawan, bener nggak sih? Iya udah. Pokoknya dengerin aja gitu ya. Ya akhirnya kita itu terbiasa diajar untuk, mendem jero, jadi kita tuh reserve gitu, nggak mengeluarkan pikiran kita. Nah, komunikasi yang sehat itu kan kita harus duduk bersama, kemudian kita bilang, "Ini kita itu ada objektif loh ya, bahwa our department itu harus sampai ke sini. Dari sekian banyak ini, ada satu yang paling lambat itu adanya dari sisi divisi ini atau sisi bagian ini yang kebetulan itu contohnya Mas Sigit yang pegang nih. Mas Sigit, kita mau bantu Mas Sigit nih, gimana caranya? Kesulitannya apa? Yang pertama kali harus ditanya kesulitannya, mungkin Mas Sigit nggak berani bilang gitu ya, tapi kan kita harus tanya kesulitannya apa? Dan kalau udah ditanya Mas Sigit aturan bilang, "Oh iya A, B, C, D, E, F." Sebagai manajernya atau timnya ya kita harus bantu sampai Mas Sigit bisa mengatasi kesulitannya. Kalau pace-nya udah sama, yuk kita berlari bersama. Jangan kemudian kita berlari Mas Sigit jalan terus dibiarin terus, kemudian kalian cuma bisa komplain, "Iya tuh Sigit, but what did you do as a team? Did you talk to Sigit? Did you explain to Sigit atau enggak?" Jadi kita harus sedikit mundur, sedikit saja, terus kita ngikutin jalannya dia, terus kita kalau dia udah bisa nyeimbangin, jadi baru bisa lari bareng-bareng. Iya kan, tanya kesulitannya apa gitu. Sering kita lupa untuk bertanya, kita langsung judging, udahlah Sigit tuh nggak bisa kerja. Nah itu yang nggak boleh. Mas Charles Feldman tidak mengajarkan begitu. Kepercayaan itu adalah a choice, pilihan. Jadi bukan kemudian it's a judgment, but kepercayaan itu tidak langsung semuanya, tapi ada bagian tertentu apakah karena janjinya, apakah karena kompetensinya, apakah karena dia cuma ngomong dia mau bantu kita, tapi kenyataannya sincerity-nya dia nggak caring. Iya. Gitu.
Semoga menjawab. Udah sangat menjawab sih, ini perlu banget nih mungkin teman-teman yang ada di live mungkin udah sedikit membantu. Oh, ini udah ada yang bertanya ya, mungkin nanti teman-teman yang lain boleh bertanya juga dengan, format nama, terus asal instansi dan pertanyaan. Dan bagi teman-teman, yang bertanya nanti akan dibagi 100.000 bagi 6 orang penanya yang paling beruntung. Mungkin nih langsung saja pertanyaan pertama ya, dari Mai Kilang Pertamina Indonesia, RU6. Terima kasih materinya Ibu Ade Nurwenda dan Bapak Sigit Sukamto. Izin bertanya bagaimana cara membangun kepercayaan kepada pemimpin yang secara kompetensi belum kompeten dalam beberapa hal, sedangkan peran pemimpin di organisasi tersebut sangat vital. Berikan kiat dalam bermotivasi diri di kondisi tersebut. Nah, ini konteksnya udah nggak pertemanan tapi pemimpin, Bu. Mungkin bisa kasih masukan atau tips. Mau masih gitu. Nah, Iya. saya cobakan dulu mungkin. Pertamina Indonesia RU6 ini atasannya membaca. Iya. Jadi ketika sudah membaca pertanyaan ini automatically akan langsung timbul diskusi. Iya. Diskusi tadi akan mendapatkan tadi kan, kalau tadi kita belajar diskusi tadi kita udah tes lagi ini 4 aspek tadi kira-kira, tapi tetap memunculkan trustworthiness. Kalau misalkan sebenarnya tapi kita tetap biasanya umumnya dari program-program yang keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia mungkin pernah mendengar atau memang Pertamina setahu saya juga ada, bagian juga ada Employee Assistance Program. Employee Assistance Program itu umumnya memang tadi memunculkan case apa sih, apakah entah konflik atau memang trust issue terhadap atasan. Nah, mohon dipastikan juga kalau memang kompetensi ini keterkaitannya ini yang penting untuk pengambilan keputusan. Jangan-jangan tadi yang kita bilang istilahnya dengan brightness competence, ya brightness tadi. Ketika mungkin di skill tertentu itu karena semakin spesifik justru itu dibutuhkan, atasannya tidak mampu. Sebenarnya tetap kuncinya adalah komunikasi. Kalau tadi memang kita mengacu ke topik kali ini memang komunikasi ini yang pasti terarah, sampaikan dengan struktur kalimat yang juga kita sudah pelajari tadi bersama. Mungkin paling itu paling yang mendesak untuk best practice untuk dilakukan itu. Lalu best practice-nya apa? Lakukan juga ketika bersama. Jadi ada twinning ya, istilah twinning itu adalah biasanya shadowing ataupun pendampingan ketika pelaksanaan tugas-tugas tertentu baik atasan sama bawahan mereka bersama gitu. Itu sih sebenarnya kalau dari saya. Oke, mungkin dari Bu Ade ada masukan, Bu? Ada tambahan Iya. sedikit ya, tadi Mas Sigit udah ini. Jadi kalau saya itu satu mungkin juga bisa dilihat ini tipe selain semoga atasannya melihat pertanyaan ini juga kita itu harus lihat atasan kita seperti apa. Masih ada loh atasan itu yang dari zaman generasi dulu gitu ya, yang bahwa apapun yang dikatakan itu selalu benar gitu Pasal kan. 1 berarti ya. Iya, pasal 1 ya. Iya betul. Kalau salah 2 lihat lagi pasal 1 gitu kan ya. Nah kalau misalnya gitu, mungkin kalau kita berinisiatif untuk mengajak bicara, kita yang salah gitu kan. Iya bisa jadi kan ya, bisa itu juga. Tapi kalau misalnya ternyata atasannya tipe yang terbuka, kemudian mau sering dia mendengarkan juga, open untuk diskusi, ya mungkin duduk berdua aja. Kan nggak harus juga di depan umum, ya kan? Pada saat kita dipanggil untuk review, kemudian kita ditanya untuk masukan, mungkin kita bisa sampaikan. Gitu. Karena dulu pun saya pernah bantu orang yang ya levelnya lumayan tinggi lah ya di dalam suatu organisasi atau bahkan dia paling tinggi di organisasi tersebut. Cuman saya bukan level saya di bawahnya. Cuman saya bisa mengatakan bahwa ada hal yang dia bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus jika dia ada perbaikan di skill tertentu. Saya cuma datang dan saya bilang, mau nggak nanti kalau tiap sore selesai bekerja itu saya ajarin A, B, C. Jadi sehingga dengan begitu hasilnya hotel ini akan jauh lebih bagus dan kamu itu rankingnya akan naik sekian. Boleh gitu. Nah itu kan sesudah itu terjadi ya udah saya nggak perlu bilang ke siapa-siapa juga bahwa hotel itu hasilnya lebih bagus karena saya ajarin gitu ya. Nggak perlu juga. Yang penting kan orang tersebut bagus, kemudian credibility-nya dia meningkat dan mereka lihat juga hasilnya ininya adalah bagus gitu ya. Hotelnya successful. That's all.
Jadi kadang kita pun nggak perlu juga take the credit untuk bantu seseorang. Udah perlu pembuktian ya. Siap, semoga menjawab ya Mike Kilang. Selanjutnya dari Dian Wicaksono MIMPHI. Pade banget ya. Nih, salam sebagai sesama ex-hacker di MDC untuk Bu Ade dalam konsep trust. Jika terkadang kita tidak mempercayai orang lain, seringkali terjebak dalam mekanisme pertahanan diri untuk melindungi diri sendiri atau menghalangi kita dari orang tersebut atau menghalangi pencapaian kerja kita. Padahal dalam keseharian pekerjaan kita mau tidak mau berinteraksi dengannya. Bagaimana langkah terbaik untuk move on atau memulai interaksi sehari-hari dari hal tersebut? Terima kasih. Mungkin Bu Ade bisa dibantu buat dijawab nih pertanyaannya Dian Wicaksono. Ini saya sedang mengingat-ingat yang mana gitu ya. Mungkin udah banyak ya Bu. Dari 1 terabyte file yang ada ini yang klik. Masih belum dapat. Anyway, jadi I think yang pertama itu adalah kalau kita nggak percaya gitu ya, ternyata dari buku The Thin Book of Trust ini nanti Mas Sigit bisa juga tambahkan gitu, bahwa kita itu diajarin kita dalam kita menentukan bahwa kita tidak percaya, itu nggak boleh langsung mengatakan tidak percaya. Tidak percayanya itu harus lebih spesifik, karena apanya. Nah, kita ini harus belajar nih, memilah-milah, jangan langsung judgmental karena hanya 1 kata omongannya lalu dia tidak bisa dipercaya. Atau contohnya gitu ya, Mas Sigit bohong bukan berarti 200 juta laki-laki di Indonesia bohong, kan yang bohong cuman Mas Sigit gitu. Nggak bisa di-generalize, tapi kita, loh kok ada yang Mas Johar kita berarti benar ya? Jadi kan ya, kita itu dilihat bagian apa yang kita tidak percaya, apakah kata-katanya, janji-janjinya, atau sincerity dia. Nah ini kuncinya, I think atau care ya. Kuncinya kalau saya lihat itu benar juga ya, rasa orang itu peduli sama kita kalau dia tulus atau enggak itu kan terasa nih. Kalau kita ternyata, Mas Sigit tiap hari tuh kita sharing dengan Mas Sigit, itu akhirnya Mas Sigit tahu bahwa sebetulnya saya percaya sama Mas Sigit. Tapi kalau cuman sekedarnya gitu, mungkin bagian, caring-nya nih yang nggak dapat. Jadi, Mas Dian coba deh nanti pinjam bukunya sama, Mas Johar gitu ya, di Thin Book of Trust itu ada bagian di mana yang mengajarkan kita bahwa belajarlah untuk memilah-milah bagian apa atau bagian mana yang kita tidak percaya terhadap orang tersebut. Dan bisa disampaikan atau kita sendiri belajar untuk menerima bahwa ternyata mungkin skill-nya kenapa dia sampai ke sana. Cuman memang ada satu hal yang sangat mengganggu kalau kita di dalam pekerjaan tuh kalau orang terlalu cepat untuk berjanji. Bisa, besok pasti bisa. Sementara orang tersebut tidak paham dengan prosesnya. Kalau itu kepada rekan kerja menyakitkan hati, bagaimana jika itu janjinya kepada customer? Kan reputasi kita yang kena. Jadi itu hal yang sangat-sangat krusial pada saat kita berjanji kepada seseorang tanpa kita memahami apa yang kita mampu lakukan. Itu sih. Mas Sigit mungkin mau tambahin? Ada tambahan Pak Sigit? So far sama. Jadi memang tetap tadi memang betul kata Bu Ade, batasi dulu. Jangan digeneralisir, tidak percayanya yang mana. Gitu sih. Jadi orang bisa langsung evaluasi di mana sih salahnya gitu ya. Siap, mungkin bisa pertanyaan selanjutnya. Dari Maria Pertamina Training Center, sharing yang sangat menarik Mas. Mau nanya nih gimana solusinya jika kita sulit mempercayai orang lain dikarenakan kita sering dibohongin sama orang lain. Karena mungkin kita terlalu peduli atau baik pada orang. Jadi kita sudah membuat pembatas pada diri sendiri agar tidak lagi dibohongi dalam arti waspada atau curiga. Terima kasih. Ya, langsung terjawab ya Mas ya, mengarah kemana gitu. Iya, Mas Ade nggak mungkin ya Bu. Pak Maria semoga tidak trauma atas sepertinya hubungan percintaan. Saya tidak boleh jumping to conclusion. Tapi prinsipnya tadi kalau diajarin lagi-lagi karena saya sebagai book reviewer, maka kalau diajarin sama Mas Charles Feldman, selalu ada cara untuk mencoba untuk membenahi. Selalu ada cara untuk mencoba untuk tadi kalau misalkan kita mungkin tidak karena terlalu saking sayang atau saking peduli tapi ternyata tadi terlalu menyakitkan lah ya kira-kira ketika dihadapi.
Tapi tetap artinya, percayakan saja bahwa sebenarnya instrumen yang sudah di-state tadi itu sebenarnya itu bisa dijalankan, itu faktanya. Dan jangan lupa yang bagian mana yang kita selalu tekankan adalah sebenarnya itu menjadi masalah. Yang pasti kalau kita tidak, mencoba untuk open communication dengan yang bersangkutan untuk sampaikan secara gamblang detailnya, itu nggak akan memunculkan, nggak mungkin lah kita, lalu ketika memilih mendiamkan lalu trust itu tiba-tiba muncul sendirinya, kan nggak juga. Jadi, please, sarannya adalah satu, tidak perlu berlama-lama terlalu menarik diri, yang pasti terlalu ambil waktu, dan dibatasi pastinya karena ada time limit tadi bagaimana untuk move on dan kemudian benahi dari apa. Kalau sudah tidak bisa komunikasi dengan yang sebelumnya, setidaknya itu sebagai catatan, masukan dari, survei tadi yang sudah dilakukan sendiri mana-mana berarti, oh saya mungkin sudah tidak perlu lagi terlalu peduli atau apa, yaitu untuk dibenahi di hubungan selanjutnya, saya pikir itu sih. Bukan yang kayak cukup tahu ya. Oh, yang tahu-tahu aja. Iya. Mungkin Mbak Maria semoga terjawab, mungkin ada pertanyaan lagi? Wah, kayaknya banyak nih ya yang nanya nih. Bagaimana membangun kepercayaan kembali terhadap bawahan, di mana bawahan ini sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang sama. Sebagai informasi sudah dilakukan pendekatan secara personal, juga khawatir yang bersangkutan adalah masalah pribadi. Dari Bu Meli Finance. Ini kayaknya ibu atasan ya, ini dia ngomongin bawahan nih. Biasanya kan bawahan ngomongin atasan. Iya. Kebalikan ya. Ketahuan nih ibu atasan. Udah langsung terjawab tadi. Iya. Tadi di Bu Ade di pertanyaan yang sebelumnya juga kan. Iya, kurang lebih pendekatan juga ujung. Boleh mungkin lanjut ke dari Mbak Linda. Terima kasih sharingnya sangat menarik. Pertanyaan saya, bagaimana sebagai bawahan harus bersikap jika atasan melakukan micromanagement? Terima kasih. Micromanage. Saya nggak ngalami kebetulan atasan saya nggak micromanagement ya, tapi ini jadi. Tapi ada kemungkinan ada sih. Ada kok. Kalau boleh sharing itu kembali lagi kan itu kultur di dalam organisasi, di dalam departemen tersebut. Kenapa micromanagement itu terjadi? Salah satunya kalau di bukunya, I think di sini juga ada di Mas Charles dan juga di Stephen Covey itu mengatakan bahwa salah satu hal yang akibat dari distrust itu adalah micromanage. Jadi kalau di konteks hotel contohnya ya, pada saat saya nih dikasih, ini adik kamu run this hotel. Dan pada saat run this hotel, the value of the hotel, the building, the land dengan apa, 200 kamar. Mungkin bisa jadi itu harganya 800 miliar. Ini an aset yang diserahkan ke kita 800 miliar. Terus kita main-main gitu. Terus kita nggak memikirkan every single possibility bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan dan mendatangkan revenue supaya return of investmentnya itu sesuai dengan target. Dan kita nggak mempertimbangkan itu, mungkin akhirnya pemilik bisnis, partner bisnis akhirnya tidak percaya dan akhir kirim orang, kirim audit setiap saat. Yang tadinya laporan keuangan kita baik-baik saja, mungkin setiap saat ditanyakan, ini apa, ini apa. I think ada masalah pada saat departemen itu di micromanage. Mereka aturan bisa review, karena tadi juga bagian dari Mas Charles mengatakan listen, ask, kita pun harus bertanya. Kita mau bertanya, kita mau mendengarkan apa nih feedback dari orang lain gitu kan tentang departemen kita. Jadi micromanagement dilakukan itu bukan karena, bisa jadi bukan karena manajernya itu tidak percaya di awal, mungkin 100% kepercayaan itu. Karena saya baru belajar baru-baru ini ada satu company yang dipercayakan 100% kepada manajernya yang notabene approach-nya nota manajernya itu cuman yang penting jual murah. Jual murah, jual murah, jual murah, akhirnya yang tidak tertagihkan di luar itu invoice-nya sampai jumlahnya 75 miliar. Dan siapapun itu yang punya
cash yang di luar dan belum bisa ditagihkan itu pasti akan collapse juga kan. Iya. So, kalau misalnya dia jadi manajer lagi, ada yang percaya nggak bahwa dia tidak perlu dikontrol 100%? Seolah-olah kayak nggak perform gitu ya. Tapi ada tolak ukur nggak sih terkait micromanagement ini? Maksudnya ada tolak ukur kalau kita nih BUMN kan semuanya serba sistem. Secara Iya. tidak langsung kan sistemnya itu bisa kayak micromanagement juga nih, karena apa-apa harus melalui sistem kan Bu, harus banyak yang tanda tangan, checklist tuh bisa diukur nggak seperti apa micromanagement itu bentuknya ke negatif atau positif gitu? Kalau di konteks BUMN saya nggak, Oke. ya Mas Sigit yang bantu. Mungkin sedikit terbayang bahwa ketika micromanagement tadi kita batasin sebenarnya karena saking terlalu mengontrol, jadi kondisi-kondisi tertentu yang seharusnya tidak prinsip pun apa ya istilahnya didikte gitu ya. Jadi kalau misalkan terkait sama pertanyaan ini sebenarnya bisa saja sebagai bawahan kita tingkatkan kompetensi, karena tadi kan kalau misalkan untuk memunculkan trust supaya bisa oke saya percayakan ini akan autopilot gitu ya istilahnya. Biasa umumnya yang sudah pengalaman kan biasanya. Jadi atau sebaliknya itu memunculkan kompetensi tadi yang bersangkutan atau yang bersangkutan memilih untuk mana sih bagian mana yang saya tidak suka ketika saya terlalu diatur atau terlalu didikte untuk micromanagement. Di situ saya tampilkan persistence tadi bahwa saya bisa lakukan itu sendiri, and then terus akhirnya ketika atasan melihat, oh ya sudah gitu. Saya mungkin mulai stay back, itu satu. Lalu ketika tadi terkait dengan by system itu BUMN memang betul, karena semua sudah sangat terukur Bu. Jadi memang baik by system ataupun sertifikasi ataupun sistem manajemen mutu dan lain-lain segala macam memang ini memunculkan bagi beberapa orang yang memang secara birokratif itu menyimpulkan bahwa ini justru terlalu melelahkan jalannya atau likunya ataupun ini sebenarnya karena mungkin edukasi atau sosialisasi yang belum secara komprehensif didapat. Karena apa sih sebenarnya kalau misalkan perlu verifikasi di sini supaya ketika dilakukan audit ini sudah clear. Melalui ini. Betul. Sebenarnya kan kembali ke tadi kebutuhan untuk itu biasanya ada maksud dan tujuan. Mungkin kembali ke tadi kita sendiri sih sebenarnya. Iya benar sekali. Mungkin terjawab ya Mbak Linda. Tadi saya juga sambil nitip pertanyaan micromanagement ini. Mungkin lanjut seri session yang sangat bermanfaat dan menarik. Izin bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan hubungan dalam berkomunikasi dengan atasan kita saat di luar pekerjaan sehingga tidak melebihi batas dalam bergaul? Yang kedua, bagaimana pendekatan kita dengan sesama rekan kerja yang terkadang mudah tersinggung sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi? Boleh yang jawab siapa? Mungkin dibagi dua ya. Boleh dari Pak Sigit Saya main dulu. sweet sama Mas Iya. Sigit nggak percaya. Yang menang tetap milih, yang kalah Iya. juga tetap milih ya. Oke. Udah nggak percaya. Boleh Pak Sigit mungkin nomor Baik, satu kali ya. Iya ini menarik. Jadi rekan-rekan ada umumnya itu istilah jangan lupa bahagia. Jadi umumnya memang hubungan atau komunikasi dengan atasan itu tetap bisa dilakukan di luar pekerjaan. Umumnya sih biasanya kita dekatkan dengan hobi yang sama misalkan ya. Di luar pekerjaan lalu kita coba untuk gathering. Saya pikir itu umum untuk meningkatkan intensitas dan kualitas dari hubungan itu. Kalau sehingga tidak melebihi batas dalam bergaul, saya pikir ini tentukan dulu standarnya. Yang dimaksud apa? Kan pastinya kode etik atau code of conduct tertentu juga kita sudah umumnya terarah ya. Jadi bahkan baik mungkin di Pelindo juga di Pertamina kita juga punya respectful workplace, kita juga akhlak gitu ya. Saya pikir dari rambu-rambu di situ sebenarnya sudah clear. Mana batasan secara profesional terhadap pekerjaan, mana batasan di luar jam kerja itu kita bisa berteman dengan baik tetap dengan atasan. Jadi saya bisa menganjurkan punya hobi tertentu yang sama itu akan membantu. Sudah. Siap. Selanjutnya Bu Ade mungkin jawaban nomor 2 kali ya. Mudah baper ini maksudnya, Iya, apa-apa dibaperin. baperan itu ya keep it professional aja.
yang dijadikan pembicaraan hal-hal yang berhubungan dengan profesional, atau kita kan melihat apa ya kalau yang membuat orang tersebut selalu tersinggung, apakah pada saat yang ditanyain pekerjaannya kesannya kita menyalahkan dia gitu kan ya, padahal yang dimaksud pada kita cuma mau informasi gitu ya. Jadi ya keep it profesional aja. Agak muka tembok kali ya kalau kata orang-orang tuh. Mungkin dari ini pertanyaan terakhir ya. Dari Mbak Leni, sebagai leader bagaimana cara membangun trust dengan orang-orang yang secara karakter berlawanan dengan hati kita? Misalnya, kita mempunyai feeling yang tidak baik dengan seseorang, sementara kita harus menugaskan pekerjaan yang membutuhkan trust untuk mengerjakannya. Apakah kita harus menuruti feeling kita atau kita harus membangun trust dengan si pekerja tersebut dan bagaimana caranya? Ya ini emang sulit sih. Kadang kita teman kerja ada yang kayak pokoknya gue nggak cocok aja dah sama dia walaupun nggak kenal, nggak apa tuh gimana ya Bu? Ini benar nih pertanyaannya bagus. Titipan juga? Ini nggak titipan ya? Siap. Gimana Bu? Ada Ini ya sih, apa ya, ini jadi feeling itu sebetulnya nggak boleh, tapi ada juga kalau misalnya kita itu, saya nggak tahu Mas Sigit mengalami itu atau enggak kalau di bidang human resources itu, kalau kita sering interview orang, kalau kayak mungkin puluhan ribu orang kita udah pernah interview itu, ada yang namanya intuisi yang saya nggak bisa gambarkan bahwa ini nggak benar gitu, itu berdasarkan puluhan ribu interview yang kita lakukan, kita akan bisa membaca kandidat ini dari A sampai Z pasti akhirnya tuh begini gitu. Nah tapi kalau kita tentang teman bekerja dan feeling saya nggak percaya sama dia, itu kan nggak bisa ya kalau misalnya tadi kembali lagi, kita loh yang harus belajar saat ini nih kita, ini kembali lagi buku ini mengajarkan self trusting, kita itu apa nih yang kita nggak bisa percaya dari teman kita tersebut, itu betul-betul harus kita bedah dari 4 sisi, apakah caring-nya, apakah sincerity-nya, apakah reliability-nya, janji-janjinya doang, apakah kompetensinya memang dia nggak mampu ke sana gitu. Jadi kan jangan kemudian, yuk besok kita main badminton, wah kita udah sewa lapangan ternyata dia cuman baru tahap awal, padahal kita sewa lapangannya 2 jam. Nah itu kan merugikan teman-temannya kan, akan berbeda kalau bilang, Mas Sigit kita sewa badminton bareng-bareng, lapangan badminton bareng-bareng tapi aku baru belajar loh ya, kali 1 jam aja. Nah itu kan kembali lagi, lebih enak kan, jadi kita, oh iya ya, jadi kita bukan kemudian langsung nggak percaya, itu sih. Jadi lebih kepada kita loh harus belajar sekarang untuk memilah-milah, bagaimana atau apa yang salah dari orang tersebut, nggak boleh langsung, aku nggak percaya sama dia. Berarti kita yang buka diri gitu ya, Betul, kita menerima. belajar untuk membuka diri. Dan pada akhirnya pertanyaan kita udah selesai, Q&A kita hari ini udah lumayan banyak, kayak ada 1000 pertanyaan ya tadi. Kita ada cuman hanya beberapa dan untuk menentukan siapa penanya terbaik udah lagi disiapkan ya teman-teman. Dan bagi yang 6 penanya beruntung akan mendapatkan saldo link sebesar Rp100.000. Dan langsung bisa dimintakan ke panitia bagi 6 penanya yang paling beruntung. Jadi ini bukan yang paling terbaik ya, paling beruntung. Dan sebelumnya kita akan mengumumkan pemenang, jadi dari kami akan menyampaikan cindera mata kepada pengisi acara hari ini. Oke. Mungkin yang pertama souvenir untuk book reviewer-nya oleh perwakilan dari Pertamina, Mas Noah mungkin bisa? Iya. Selanjutnya untuk narasumber oleh PSL, Mas Bima. Dan ternyata saya dapat juga nih souvenir moderator nih dari PGN. Terima kasih. Wah, alhamdulillah dapat juga. Taruh sini nih biar kelihatan. Gemes ya.
Dan sekarang waktu yang ditunggu-tunggu, siapakah 6 terbaik? Nah, ini ada nih di layar kaca teman-teman, udah kelihatan dari Mai Kilang Pertamina, Dian Wicaksono, Maria, Meli, Linda, dan Hasbi. Wah, terima kasih atas pertanyaannya dan bisa menghubungi panitia melalui Instagram @growcorner.pgn atau PT Pelindo Solusi Logistik untuk klaim hadiahnya. Oh iya, mungkin ada satu lagi penanya ini ya, ya dengan hadiah terbaik. Di antara ini berarti ya? Di antara 6 ini mungkin dari bisa dipilih pertanyaan untuk mendapatkan hadiah utama kita, voucher menginap. Saya boleh dikasih itu nggak bocoran sebenarnya yang dititipin kemana? Oh enggak, sorry. Pertanyaan titipan ya. Oke, sebenarnya tadi saya yang menarik tadi terus terang memang yang pertama, Mai Kilang Pertamina, karena ini sangat menantang, pertanyaannya ya, untuk dimunculkan kalau saya sih. Ya, jadi selamat. Wah, selamat kepada Mai Kilang Pertamina Indonesia mendapatkan hadiah utama, yaitu ya voucher menginap. Kalau tidak mau boleh buat moderator. Oh iya. Di asli Tanah Abang asli ya. Tanah Abang. Selamat. Iya, mungkin bisa ditunjukin kali ya tadi yang voucher yang tadi kalau bisa. Oh Nah, iya, ini dia. Nah, ini dia. Iya. Nginep 1 malam. Untuk 2 persons ya, jangan lupa. Jangan bisa. lupa bawa ayang beb. Baik. Itu memunculkan trust juga sih ya. Iya. Oke, buat sobat ngopi and sobat Pol semua, jangan lupa untuk mengisi absen ada di chat box. Pemenang udah, terus absennya jangan lupa, itu paling penting. Terus udah berarti nih tinggal closing statement. Jadi dari Mas Sigit, panggilnya Mas aja biar nggak biar lebih deket ya Mas Sigit sama Mbak Ade. Biar kelihatan muda terus nih. Oke. Ya udah buat hari ini dipersilakan. Closingnya masih berhubungan dengan trust. Jadi rekan-rekan tadi seperti yang sudah disampaikan baik dari sambutan juga bahwa trust ini sangat penting. Kembali lagi kita melihat seberapa berpengaruhnya dan justru seberapa merusaknya jika tidak ada trust masing-masing. Dan lagi-lagi case-nya secara tadi pertanyaan secara umumnya selalu hubungan antara atasan bawahan atasan dan rekan sekerja dan implikasinya jadi memang harapannya dari buku ini rekan-rekan kita bisa sama-sama belajar sebenarnya. Karena saya pun juga belajar, kadang juga tetap ada dilanda distrust dan lain-lain. Jadi ayo kita sama-sama bisa optimal dan bisa menjadi lebih berkinerja dari harapannya dari pertemuan setelah ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Sigit. Selanjutnya Mbak Ade. Kepercayaan itu dibuat berdasarkan pengalaman kita gitu ya, dengan interaksi dengan berbagai macam orang di masa lalu, dengan situasi juga yang sebetulnya berbeda. Jadi tidak bisa itu dibawa kemudian kita mempraktekkan langsung judgement bahwa saya tidak bisa percaya dengan orang ini, saya tidak bisa percaya dengan orang ini. Kita harus belajar membuka diri, kata Mas Charles Friedman, itu kita harus belajar membuka diri untuk kembali lagi review apa yang kita percaya atau tidak percaya dari orang tersebut. Kita harus belajar nih untuk mengungkapkan apa yang kita tidak percaya, bagian mananya. Jadi tidak mungkin dari 100% kita bilang tidak percaya itu 100%-nya salah semua. Pasti ada bagian yang orang tersebut bisa perbaiki. Jadi trust itu adalah a choice. Bagus sekali. Terima kasih Mas Sigit dan Mbak Ade atas kehadirannya. Mungkin next bisa ketemu lagi. Dan saya Zahra Mutia mungkin langsung dan seluruh panitia yang ada di sini, terima kasih atas bantuannya, supportnya kepada PT Solusi Logistik, PSL, ke PGE dan Pertamina Persero. Saya langsung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.